Ada senyuman tipis di bibir cendekiawan itu, dan Lu Fan tidak tahu apakah dia kagum atau mengejek. Ini seharusnya sangat jelas. Adegan yang baru kuingat adalah adegan di mana aku mengeluarkan token patroli sedang. Lu Fan mengerutkan kening, dan pada saat yang sama diam-diam berpikir di dalam hatinya, kamu, pengawal Shenhua, direkrut olehku melalui formasi. Pelajar itu melambaikan tangannya dan berkata Anda salah paham. Saya tahu Anda adalah seorang inspektur tingkat menengah, tetapi saya tidak tahu bahwa Anda adalah Lu Fan. Meskipun tidak banyak orang yang mendapatkan merek ini, ada juga beberapa. Ini bukan hal yang baru. Namamu lebih baik daripada tanda itu jauh lebih berharga. Lu Fan menatapnya dengan tatapan bingung. Sejujurnya, Lu Fan benar-benar tidak menganggap namanya terlalu berharga. Sarjana itu tersenyum dan berkata melihat penampilan Anda, saya tidak tahu bahwa nama Anda sudah ada di daftar nasional. Lu Fan bertanya daftar negara apa? Pelajar itu memandangnya dengan ekspresi aneh di wajahnya, kamu bahkan tidak tahu peringkat nasionalnya. Ya, ini memang tempat terpencil. Kamu harus jalan-jalan. Lu Fan tidak marah sama sekali dibandingkan dengan budidaya cendekiawan itu, pihak lain mengatakan bahwa dia berasal dari tempat kecil, yang sudah sangat sopan. Lihatlah Sui Qianru, yang langsung dia teriakkan adalah seekor semut. Senior, bisakah kamu menjelaskannya kepadaku? Lu Fan sepertinya meminta nasihat dengan rendah hati. Sarjana itu mengangkat kakinya dan berkata sambil mengangkat kakinya daftar nasional adalah daftar pejuang di Wuhan. Semua orang muda dan menjanjikan di Wuhan ada di dalamnya. Nama Anda akan ada di daftar hanya dalam waktu singkat beberapa hari. Berada di 100 besar itu sangat bagus. Lu Fan berkata oh dengan pengertian. Meskipun dia tidak begitu mengerti, sepertinya dia sangat kuat. Pelajar itu melanjutkan apa yang terjadi di kota Yunhai hari ini. Saya akan melaporkannya dengan jujur. Jika Anda memiliki adegan yang perlu dihapus, beritahu saya secepatnya. Saat saya kembali, semuanya akan terlambat. Kali ini masalahnya lebih besar. Beberapa Ibel 15 ini telah hidup damai selama beberapa tahun, tetapi mereka tidak menyangka akan datang ke tempat ini, terutama Heart of Darkness, yang merupakan hal yang merepotkan. Kamu tidak tahu apa itu Heart of Darkness, kan? Lu Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, apa itu? Sarjana itu terkekeh dan berkata, jangan tanya jika kamu tidak tahu. Lebih baik jika kamu tidak memahami beberapa hal. Dilihat dari penampilanmu, tidak ada adegan yang perlu dihapus, jadi tidak apa-apa. Namaku adalah Yisu. Jika kita bisa bertemu lagi di masa depan, aku akan mentraktirmu mie panas dan asam. Sarjana itu selesai mengangkat kakinya, meletakkan jari-jarinya di ujung hidung dan menciumnya, lalu bertepuk tangan dan berdiri. Lu Fan kemudian berdiri dan bertanya Senior Yisu, saya ingin bertanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Apakah Ibel 15 itu akan kembali lagi? Cendekiawan itu berpikir sejenak dan berkata mereka telah memperoleh barang-barang itu dan terluka parah. Mereka mungkin tidak akan kembali lagi. Adapun cara menghadapinya, haha, ini harus menjadi wilayah Anda. Anda yang memiliki keputusan akhir izinkan saya bertanya lagi, benarkah ada yang ingin Anda hapus? Mata cendekiawan itu dipenuhi cahaya. Lu Fan mengerutkan kening dan memikirkan dengan hati-hati mengapa Senior Yisu ini terus berbicara tentang menghapus layar. Mungkinkah keterampilan Qi dan seni bela dirinya terungkap? Dengan pemikiran ini, hati Lu Fan tiba-tiba menegang. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Lu Fan tidak dapat mengingat di mana dia diekspos. Dari awal hingga akhir, bahkan para master yang begitu dekat dengannya pun tidak menyadarinya. Sepertinya tidak, Lu Fan berkata dengan hati-hati. Pelajar itu memandang Lu Fan 2 kali, menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu benar-benar orang yang menarik. Setelah berbicara, cendekiawan itu membuat pukulan kecil di udara, dan dunia di depannya seperti gulungan yang dibelah olehnya, memperlihatkan kehampaan. Sarjana itu masuk dan menghilang tanpa jejak. Yang namanya datang terburu-buru dan pergi terburu-buru. Lu Fan melihat ke tempat cendekiawan itu menghilang dan terdiam untuk waktu yang lama. Alam macam apa ini? Lu Fan bertanya. Suara menara istana misterius 9 naga terdengar di tubuh Lu Fan. Alam yang mulia tidak diragukan lagi. Lu Fan menelan ludahnya dan menghela nafas ini adalah alam yang mulia. Tiba-tiba, Lu Fan teringat adegan cendekiawan yang baru saja berdiri, dia tidak terlihat seperti penguasa alam yang mulia. Mungkin ini luar biasa dan sulit diatur. Lu Fan bangkit dan berjalan kembali, langit cerah dan matahari bersinar. Di kota Yunhai, ada reruntuhan dan reruntuhan, barulah orang-orang berani keluar, dan semua orang memandang Lu Fan dengan kagum. Ketika mereka berjalan ke gerbang kota, Jenderal Qilong dan yang lainnya sedang dalam masa pemulihan dari luka-luka mereka. Ketika mereka melihat Lu Fan kembali, mereka semua berdiri. Termasuk Jenderal Qilong, mereka semua memandang Lu Fan dengan hormat. Lu Fan tiba-tiba merasa bingung, tetapi tanpa diduga, pada saat ini, Jenderal Qilong melangkah maju dan berkata apakah Lu sedang memeriksa pemeriksaan.
Saya sopan, Qilong. Sambil memegang tinjunya dan menangkupkan tangannya, Jenderal Qilong memandang Lu Fan dengan penuh semangat. Yang lain juga memberi hormat pada Lu Fan, tetapi Lu Fan sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kakak senior Han Feng berjalan cepat, memandang Lu Fan dan berkata, "Saudara muda Lu Fan, kekuatanmu membuat mereka takut. Bunuh 4 ibel 15 dengan satu pedang, luar biasa, luar biasa." Karena itu, kakak senior Han Feng menepuk bahu Lu Fan. Lu Fan membuka mulutnya, dan pikirannya terasa seperti sambaran petir. Ternyata begini, dia akhirnya mengerti maksud Yisu dengan memberitahunya 3 kali apakah akan menghapus adegan itu atau tidak. Pasangan emosional sedang membicarakan gambar ini. Menebas 4 ibel 15 dengan satu pedang, pemandangan ini mungkin akan membuat orang tercengang kemanapun mereka memandang. Lihatlah orang-orang di depan Anda ini, Tuan Zhao Guang, Tuan Fugui, Jenderal Feng, Jenderal Qilong dan seterusnya. Yang mana yang bukan orang kuat yang budidayanya jauh melebihi dirinya, tapi sekarang, orang-orang ini semua memandangnya dengan hormat, seolah-olah dialah orang yang benar-benar kuat. Lu Fan tampak aneh, dia ingin menjelaskan kepada orang-orang ini bahwa sebenarnya itu bukan dia. Tetapi tak satu pun dari orang-orang ini yang memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Jenderal Qilong memandang Lu Fan dan berkata, "Rahmat penyelamat hidup yang diberikan oleh Inspektur Lu tidak akan pernah dilupakan. Jika saya bisa berguna di masa depan, bahkan jika saya menelepon kamu Ci, aku tidak akan pernah menolak." Lu Fan berkata berulang kali seniorlah yang baru saja menyelamatkan semua orang, jadi kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Tuan Fugui melangkah maju dan berkata, "Inspektur Lu terlalu rendah hati. Sepertinya Anda juga memanggil senior itu, Inspektur Lu." Lu Fan membuka mulutnya dan ragu-ragu itu tidak buruk, tapi... Zhao Guangqi Master melangkah maju dan berkata, "Lu Suncang, Zhao, saya tidak punya apa-apa lagi. Saya hanya punya beberapa cara untuk membuat alkimia. Ini adalah 10 botol pil misterius. Terimalah, Lu Suncang. Zhao akan pergi pertama, mengerti?" Zhao Guangqi Master tidak menunggu jawaban Lu Fan, langsung memasukkan pil itu ke pelukan Lu Fan, lalu berbalik dan pergi. Beberapa penyulingki lainnya mengikuti, dan tak lama kemudian Lu Fan memegang banyak pil di tangannya. Praktisi Qigong tetaplah orang yang sombong, dan mereka tidak suka berhutang budi pada orang lain. Setelah menyerahkan barang-barang berharga mereka kepada Lu Fan satu demi satu, mereka dapat pergi dengan tenang. Lu Fan tidak tahu harus berkata apa, dia hanya melihat peningkatan jumlah pil di tangannya dengan tenang. Nah, demi ramuannya, dia akan mengakuinya terlebih dahulu. Lagi pula, tidak ada yang akan percaya padanya jika dia mengatakan tidak, bukan? Suatu hari kemudian, ibu kota, Aula Harmoni tertinggi. Pilar panlong berdiri di 4 sisi, dengan naga emas bercakar 5 melingkar dan berenang perlahan. Batu kosong itu membuka tanah, mengalir dengan cemerlang, mencerminkan seluruh dunia Wuan. Batu Jiuhua, puncak awan, menjulang ke langit, bersinar terang dan mempesona. Pasukan sipil dan militer berdiri di sana, dan sekilas mereka tidak dapat melihat akhir dari mereka. Aulanya luar biasa, aulanya luar biasa. Tempat ini disebut juga Aula Jin Luan yang merupakan kuil suci kerajaan Wuan. Di atas, duduk di kursi naga berlapis emas, adalah kaisar seluruh kerajaan Wuan, Qin Sang. Tingginya lebih dari 10 kaki dan tinggi, tinggi dan mendominasi. Mengenakan jubah 9 naga, matanya seperti kilat, dan dia tidak marah tetapi memiliki otoritas. Orang ini adalah kaisar yang telah memerintah kerajaan Wuan selama ratusan tahun, penguasa ratusan ribu negara bagian, dan eksistensi tertinggi seluruh kerajaan Wuan. Yi Chen, Nian, bunyinya seperti bel yang keras, meski tenang, namun juga seperti guntur di tanah. Seorang prajurit keluar dan memberi hormat pada Qin Sang dengan tangan terkepal. Ini adalah upacara pendirian Wuanguo di mana para pejuang tidak boleh berlutut. Kemudian prajurit bernama Yi Chen berkata dengan lantang, "Kemarin, Shen Hua Wei Yisu melaporkan bahwa 4 ibel 15 di bawah lembah Tianmo mengambil hati kegelapan dan melarikan diri dari Gunung Yuhua di prefektur Donghua, dan kini menghilang tanpa jejak." Sebelum dia selesai berbicara, para pejabat dari kalangan sipil dan militer mulai berbisik. Yi Chen melambaikan tangannya dan menyuntikkan seberkas cahaya ke dalam batu kosong di tanah, dan kemudian pemandangan mulai terungkap dengan cepat. Jika Lu Fan ada di sini, dia pasti akan menyadari bahwa pemandangan ini persis seperti pertempuran yang dia alami di Gunung Yuhua dan kota Yunhai. Hanya saja itu jelas diambil dari ingatannya, tapi kenapa itu menjadi pandangan sekilas, melihat kembali semuanya. Semua orang terdiam dan memperhatikan dengan tenang. Sesaat kemudian, gambar itu menghilang dan segalanya kembali tenang. Suara Kaisar Qin Sang terdengar. "Teman-temanku, bagaimana pendapatmu?" Seorang jenderal berbaju besi berdiri dan berkata dengan keras, "Para penggarap ibel 15 merajalela dan ingin membantai kota. Wuanguo tidak terlihat selama lebih dari 10 tahun.
Saya pikir kita harus segera memerintahkan penangkapan para penggarap Ibel 15. Pembantaian semua yang memiliki aura Ibel 15. Kemudian kirim elit pengawal Shenhua untuk memburu pemimpin pembudidaya Ibel 15, dan gunakan pendekatan dua arah untuk menyingkirkan masalah di masa depan untuk selamanya. Qin Sang tidak berbicara, tapi melambaikan tangannya untuk pergi. Apakah ada kekasih lain yang bisa memberikan nasihat? Qin Sang menatap semua orang, matanya yang seukuran lonceng tembaga mengamati semua orang di aula harmoni tertinggi. Seorang lelaki tua keluar dan berkata ini tidak biasa. Di negara kami Wuan, dunia telah lama damai. Penggarap setan telah menghilang dan binatang buas telah mundur. Sekarang, 4 setan besar telah berkumpul di satu tempat pada saat yang sama untuk merebut suatu benda. Mereka bahkan bersiap untuk menantang ketidaksetujuan dunia, mereka membantai kota dan mengirim surat. Ini menunjukkan bahwa barang-barang yang mereka rampok sungguh luar biasa. Saya takut para penggarap Ibel 15 yang sudah lama damai akan membuat langkah besar lagi. Prioritas utama adalah mencari tahu apa yang ingin mereka lakukan terlebih dahulu. Qin Sang mengangguk pelan, jelas setuju dengan apa yang dikatakan lelaki tua itu. Memalingkan kepalanya, Qin Sang memandang seorang pemuda yang berdiri di depan dan berkata, Yun Er, bagaimana menurutmu? Orang ini adalah Qin Yun, pangeran kerajaan Wuan. Dia melangkah keluar. Qin Yun berkata dengan senyum percaya diri ayah, meskipun pengetahuan saya dangkal, saya telah membaca beberapa buku lain-lain. Saya kebetulan tahu bahwa setan-setan ini kultivator apa yang akan kamu lakukan. Oh. Qin Sang berkata dengan sedikit terkejut kalau begitu beritahu aku. Qin Yundao berkata saya menyaksikan adegan itu sekarang dengan hati-hati, dan salah satu pembudidaya Ibel 15 telah mengungkapkan hatinya. Jika saya membacanya dengan benar, itu pasti harta karun pembudidaya Ibel 15, hati kegelapan. Objek ini berasal dari kekacauan, memiliki kekuatan supernatural, dan dapat meningkatkan sihir. Keterampilan budidaya dapat memperpanjang umur dan memungkinkan para penggarap Ibel 15 melarikan diri dari dunia selama ribuan tahun. Tapi benda ini hanyalah harta kecil. Bagi para penggarap Ibel 15 yang belum memasuki alam penciptaan, itu tentu saja harus dimiliki. Tetapi bagi orang yang benar-benar kuat, itu tidak lebih dari biasa-biasa saja. Dalam gambar yang saya tonton, ada seseorang yang pedangnya meninggalkan bekas luka. Saya pikir jika itu adalah orang lain, seperti Tuan Yiming dari penjaga Shenhua, dia pasti terluka. Itu rusak. Adapun untuk membantai kota, haha, bukankah ini metode yang biasa digunakan oleh para penggarap Ibel 15? Menurut pendapat saya, masalah ini dapat diserahkan kepada penjaga Jiuhua untuk ditangani. Kata-kata Qin Yun menyebabkan semua pejabat mengangguk setuju dan memuji Yang Mulia Putra Mahkota atas perhatiannya yang cermat. Kaisar Qin Sang juga tersenyum dan berkata apa yang dikatakan Yun Er masuk akal. Fan Er, lihat itu. Qin Sang menoleh untuk melihat pemuda lainnya. Setelan naga yang dikenakannya membuktikan bahwa ia juga anggota keluarga kaisar, namanya Qin Fan, dan ia adalah pangeran kedua kerajaan Wuan. Dengan terlatih-tatih, Pangeran Qin Fan berjalan keluar. Setelah hening beberapa saat, Qin Fan berkata apa yang dikatakan kakak laki-laki tertua memang benar. Saya benar-benar tidak dapat memikirkan hal lain. Qin Sang menghela nafas sedikit kecewa dan balas melambai pada Qin Fan. Qin Fan berjuang untuk berjalan kembali. Dia tidak terluka, dia terlahir lumpuh. Berdiri dengan tenang, Qin Fan berbisik di belakang kakak tertuanya Qin Yun. Kakak tertua memang berpengetahuan luas. Qin Yun tersenyum bangga, menoleh untuk melihat Qin Fan, dengan sedikit rasa jijik dan bangga di matanya, lalu berbalik. Kaisar Qin Sang berkata dengan lantang maka menurut apa yang Yun Er katakan, masalah budidaya Ibel 15 akan ditangani oleh pengawal Jiuhua. Jika ada masalah yang sulit, pengawal Shenhua akan membantu dari samping. Dua lelaki tua keluar dan membungkuk sebagai jawaban. Kemudian Kaisar Qin Sang melanjutkan ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Adakah yang tahu siapa anak ini yang bisa menghabisi 4 Ibel 15 dengan satu pedang? Orang tua yang baru lahir keluar lagi saat ini dan berkata Wei Chen tahu. Dia adalah Lu Fan, yang baru saja dipromosikan menjadi inspektur menengah. Dia berasal dari prefektur Donghua, Lu Cheng. Kaisar Qin Sang terkekeh. Utusan patroli menengah. Haha, menarik. Kapan utusan patroli tingkat menengah dari Wu Angwo bisa melawan 4 Ibel 15? Apakah kamu tidak mengakui kesalahanmu? Orang tua itu berkata saya tidak akan mengakui kesalahan saya. Penilaian kenaikan pangkat anak ini menjadi inspektur diserahkan kepada Yang Mulia. Dialah orang yang menyembelih sapi kui. Kaisar Qin Sang tiba-tiba teringat dan berkata sambil tersenyum oh, ternyata anak ini. Yah, sepertinya dia juga orang yang punya kesempatan. Jadi, biarkan dia datang ke ibu kota untuk mengikuti seleksi. Orang tua itu tampak bahagia dan berkata, Yang Mulia bijaksana. Tetapi pada saat ini, Qin Yun tiba-tiba berdiri dan berkata ayah, apakah terlalu terburu-buru memberikan kuota seleksi seperti ini?
Kaisar Qin Sang tersenyum dan berkata mengapa, Yun menurutmu itu tidak pantas. Qin Yundao berkata putraku merasa meskipun putra ini memiliki beberapa kemampuan, dia tidak layak mendapat tempat dalam seleksi. Harap berhati-hati, ayah. Kaisar Qin Sang berkata apakah itu layak atau tidak tergantung pada kemampuannya. Sudah diputuskan saat ini, tetapi karena kamu berkata begitu, Yun biarkan dia kembali musim semi mendatang. Katakan padanya bahwa tahun ini, dia akan memiliki selamat berlatih, jika tidak ada kemajuan, maka tidak perlu datang. Setelah mengatakan itu, Kaisar Qin Sang melambaikan tangannya agar semua orang mundur. Dengan suara Tuhan memberkati Wuan seperti gunung yang menderu dan tsunami, semua orang keluar dari aula harmoni tertinggi. Di luar aula utama, Pangeran Qin Yun dikelilingi oleh semua orang dan pergi. Pangeran kedua, Qin Fan, sendirian dan perlahan keluar. Dia berjalan sangat lambat, langkahnya naik dan turun, dan dia membutuhkan bantuan dari para penjaga sebelum dia melewati ambang aula harmoni tertinggi. Hanya seorang lelaki tua yang menunggu pangeran kedua Qin Fan di depan pintu sebentar. Qin Fan tersenyum dan berkata Tuan Yi Chen, Anda menunggu saya lagi. Haha, turunlah dan biarkan saya berbicara dengan Tuan Yi Chen. Orang tua Yi Chen membantu Qin Fan turun dan berkata sambil berjalan yang mulia, apa pendapat Anda tentang kejadian hari ini? Qin Fan tersenyum dan berkata, bagaimana saya bisa menonton? Saya hanya akan berdiri dan menonton. Yi Chen berkata, Yang mulia, mohon berhenti berpura-pura di depan saya. Saya tahu Anda telah melihat sesuatu. Qin Fan menghela nafas dan berkata ya, saya melihat sesuatu. Tetapi meskipun saya melihatnya, tidak ada gunanya, bukan? Yi Chen menggelengkan kepalanya dan berkata tidak, Yang mulia. Saya selalu merasa ada yang tidak beres saat ini. Karena Anda bisa melihatnya, katakan saja kepada saya. Mungkin akan berguna. Mata Qin Fan bersinar dengan cahaya yang aneh, dia terdiam sejenak, dan akhirnya berkata Tuan Yi Chen. Anda benar, ini tidak sesederhana yang dikatakan Kaisar saat ini. Hal itu bukanlah hati yang biasa, kegelapan. Wajah Yi Chen langsung menjadi serius dan dia berkata, bagaimana kamu mengatakannya? Qin Fan berkata hal-hal seperti jantung kegelapan adalah asal mula makhluk kacau. Anda juga harus tahu tentang makhluk kekacauan. Ada cahaya di kiri dan kegelapan di kanan. Bunuh binatang cahaya dan Anda akan mendapatkan hati cahaya. Bunuh binatang kegelapan dan kamu akan mendapatkan hati kegelapan. Yi Chen berkata saya tahu semua ini. Apa yang Mulia bicarakan bukanlah hati kegelapan yang biasa. Apa yang sedang terjadi? Qin Fan melanjutkan dengarkan aku. Binatang kegelapan yang normal hidup dalam kegelapan, mendapatkan kekuatan kegelapan, dan memadatkan hati kegelapan. Hati seperti ini sangat kuat dan mengandung kekuatan kegelapan, yang sangat kuat. Bagus mentah bahan untuk senjata ajaib, ramuan, dan obat-obatan. Namun, begitu jantung seperti ini dikeluarkan, ia tidak akan berdetak. Alis Yi Chen berkerut rapat, ia sudah memikirkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang sangat buruk. Qin Fan berhenti sejenak, lalu melanjutkan saya baru saja menyaksikan pertempuran para pembudidaya Ibel 15, dan jantung kegelapan dapat berdetak. Dengan kata lain, hati ini, meskipun dikeluarkan, tetaplah makhluk hidup. Menurut catatan, hanya ada satu jenis hati kegelapan yang hidup. Itu adalah hati Ibel 15, yang disebut sebagai harta paling berharga oleh para penggarap Ibel 15. Mendengar kata-kata Tian Mo Xin, telapak tangan Yi Chen tiba-tiba bergetar, dan suaranya sedikit serak saat dia berkata, Tian Mo Xin sebenarnya telah muncul lagi. Apakah dunia akan berada dalam kekacauan? Qin Fan berkata dengan hati Ibel 15, itu tidak akan kacau. Tetapi jika kelima Ibel 15 berkumpul, itu akan menjadi masalah besar. Yi Chen menahan kegembiraannya dan berkata mengapa Yang Mulia tidak mengatakan apa-apa sekarang. Jika itu benar-benar hati Ibel 15, pengawal Jihua pasti tidak akan mampu menangani masalah ini. Qin Fan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum bagaimana mungkin saya, seorang pangeran kedua yang tidak tahu apa-apa dan tidak memiliki kekuatan, berani menyangkal apa yang dikatakan saudara saya dengan pasti. Tuan Yi Chen, jangan lupa bahwa saya hanya seorang cacat. Itu saja. Yi Chen memandang Qin Fan dengan mata menyala-nyala, seolah dia ingin melihat menembus orang di depannya. Tatapannya langsung tertuju ke mata Qin Fan. Namun yang terlihat hanyalah genangan air tenang tanpa ombak. Yi Chen berkata, Yang Mulia, Anda adalah orang yang benar-benar berpengetahuan. Qin Fan berkata tidak, yang terpelajar adalah saudara lelaki saya, itu hanya saudara lelaki saya. Setelah mengatakan itu, Qin Fan sedikit mempercepat langkahnya dan berjalan. Yi Chen berdiri di sana dan berpikir sejenak, lalu tersenyum dan segera mengikuti benar. Satu-satunya yang berpengetahuan adalah Yang Mulia. Dan Anda, Yang Mulia, tidak tahu apa-apa. Qin Fan tertawa terbahak-bahak dan berkata-kata ini digunakan dengan baik, tidak mengetahui apa-apa. Saya juga menyukai sebuah kata, tidak ada gunanya.
Yi Chen tertawa terbahak-bahak. Keduanya tertawa lama, lalu Yi Chen bertanya Yang Mulia, apa pendapat Anda tentang masalah Lu Fan? Qin Fan berkata pertama-tama, Lu Fan ini jelas tidak sekuat itu. Bukankah kamu memperhatikannya dengan cermat? Saat dia menghunus pedangnya, wajahnya tampak seperti dia akan mati. Jika dia cukup kuat, dia bisa menghabisi 4 Ibel 15 dengan satu gerakan. Kepala, apakah kamu masih memiliki ekspresi seperti itu? Itu pasti Yun dan Feng Qing, melambai dengan lembut. Kata Qin Fan dan bergerak, yang menyebabkan Yi Chen tertawa lagi. Yi Chen berkata jadi Yang Mulia juga berpendapat bahwa putra ini tidak boleh mendapatkan kuota seleksi. Qin Fan berkata salah, sebaliknya, saya pikir dia harus dibawa ke ibu kota secepat mungkin dan dikirim langsung ke pengawal Shenhua atau Gunung Seni Bela Diri untuk pelatihan. Jadi apa yang kamu maksud? Yi Chen sedikit bingung. Qin Fan berkata pertama-tama, meskipun dia tidak melakukannya untuk menghabisi 4 Ibel 15 dengan satu pedang, orang yang benar-benar mengambil tindakan mungkin mengenalnya. Jika tidak, bagaimana dia bisa membantunya ketika dia mengambil tindakan? Saya tidak pernah jangan percaya pada kebetulan. Kedua, orang ini memiliki karakter yang baik. Dia berani menggunakan pedang bahkan dalam keputusasaan. Dia tidak takut dan tidak takut. Dia juga utusan patroli tingkat menengah. Dia memiliki bakat, potensi, dan karakter. Dia memiliki fondasi pria yang kuat. Dengan sedikit pelatihan, itu pasti akan melambung ke langit. Yi Chen mendengarkan dan mengangguk diam-diam. Akhirnya haha, dia sebenarnya punya nama Fan. Jarang. Kalau ada kesempatan, aku ingin minum bersamanya. Qin Fan menggelengkan kepalanya dan berkata. Yi Chen terdiam beberapa saat. Dia tidak menyangka Qin Fan memiliki pemikiran seperti itu. Apakah ini salah satu alasannya? Qin Fan berbisik kepada Yi Chen, Tuan Yi Chen. Jika saya jadi Anda, saya harus segera mengirim orang ke sana untuk menemukan orang kuat misterius itu. Mampu menghabisi 4 Ibel 15 dengan satu pedang setidaknya merupakan level yang mulia. Baiklah, pasti akan sangat bagus jika kita bisa diterima di pengawal Shenhua. Yi Chen berkata dengan jelas, saya mengerti. Saya akan melakukannya ketika saya kembali. Yang Mulia, pikiran Anda benar-benar mengesankan bagi saya. Qin Fan berkata Tuan Yi Chen telah memperlakukan saya seperti seorang master dan magang sejak saya masih kecil, dan saya memberitahu Anda kata-kata ini. Jika saudara laki-laki saya tahu bahwa saya masih memiliki pikiran yang baik, saya khawatir saya tidak akan melakukannya, jauh dari kematian. Yi Chen menghela nafas ya, pangeran sangat disukai oleh Yang Mulia. Kalimat ini tidak ada artinya, namun mengandung rasa penyesalan pada Yi Chen. Ekspresi Qin Fan sedikit berubah dan dia berkata, menurutmu bagaimana Tuan Yi Chen begitu disukai? Yi Chen berkata dengan kaget benarkah? Hari ini, Yang Mulia juga memuji putra mahkota. Dia juga mematuhi putra mahkota dan menolak membiarkan Lu Fan memasuki ibu kota. Qin Fan terkekeh dan berkata, tidak diizinkan masuk. Apakah kamu salah mengingatnya? Saya ingat mengatakan bahwa dia akan diizinkan datang besok di musim semi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ayahnya tidak tahu bahwa pangeran sedang membeli dan menjual kuota untuk seleksi? Yi Chen tertegun dan berkata setelah sekian lama itu dia. Qin Fan menggelengkan kepalanya dan berkata satu hujan musim gugur, satu dingin, satu angin musim semi, dan satu kehangatan. Saat bunga mekar tahun depan, kita akan melihat kembali keberhasilan atau kegagalan. Suara itu membubung ke atas dan menghilang tanpa jejak. 6.000 kata, di kota Yunhai, bulan cerah menggantung tinggi. Meskipun keempat Ibel 15 telah pergi, rasa sakit yang dialami penduduk kota Yunhai terus berlanjut. Saya tidak tahu berapa banyak orang biasa yang terkena dampak perang ini, lagi pula, kebanyakan orang di dunia ini bukanlah pejuang atau pemurniki. Mereka hanyalah orang biasa yang hidup dengan tenang, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap bencana dari surga. Melihat rumah-rumah yang runtuh di sekelilingnya, semburan teriakan menyedihkan bergema di jalanan dan gang. Hanya gerbang kota yang sedikit lebih sepi, bukan karena trauma gerbang kota berkurang. Sebaliknya, karena terlalu besar dan mati terlalu sederhana, yang tersisa hanyalah keheningan. Lu Fan sedang berkeliaran di sekitar kota dan ketika dia melihat daerah yang dilanda bencana, dia memberikan sejumlah uang. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Kakak senior Han Feng tidak tertarik dengan hal semacam ini, mengira itu hanya membuang-buang uang, sedangkan Ling Yao kembali untuk merawat ibu mertuanya. Lu Fan adalah satu-satunya yang berjalan di malam hari. Tiba-tiba, Lu Fan mendengar tawa datang dari depan. Si cantik kecil, jangan katakan apapun. Kami hanya berhubungan S3 kilodetik. Biarkan aku menyentuhmu. Bawalah tangan kotormu ke sini, kamu segerombolan semut, kamu akan mati mengenaskan. Hei, kamu memiliki temperamen yang buruk. Aku baru saja menyentuhmu dan melakukan apapun yang kamu lakukan padaku.
Lu Fan berjalan cepat dan melihat 3 gangster kecil mengelilingi seorang wanita, menggodanya dan menyentuh wajahnya dari waktu ke waktu. Dia sedikit terkejut melihat wanita ini adalah Nona Sui Qianru, dan dia masih berdiri di sana. Segel kasual senior Yisu membuatnya berdiri di sini sepanjang hari. Lu Fan terbatuk 2 kali, membiarkan ketiga kecil itu melihatnya. Ekspresi ketiga gangster kecil itu tiba-tiba berubah, meskipun mereka tidak mengenali siapa Lu Fan, mereka tahu dari pedang berat di punggung Lu Fan bahwa orang ini jelas bukan seseorang yang bisa mereka hadapi. Terutama, ketika wajah Lu Fan menjadi gelap, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memancarkan aura pembunuh. Bahkan seorang pejuang biasa akan merasakan seluruh tubuhnya gemetar dan semangat juangnya melemah karena niat menghabisi Lu Fan. Belum lagi orang menyebalkan kecil yang belum pernah melihat dunia. Jangan datang ke sini. Salah satu gangster terkemuka mengeluarkan pisau. Pisau itu adalah pisau pembunuh Nangui. Lu Fan hampir tertawa saat melihatnya. Keluar, Lu Fan berkata dengan tenang. Ketiga orang menyebalkan kecil itu saling memandang dan sepertinya tidak mau pergi. Lu Fan mengerutkan kening, dan dengan niat menghabisi, ketiga orang menyebalkan kecil itu segera duduk di tanah, dan kemudian mereka melarikan diri seolah-olah mereka melihat hantu. Perlahan melangkah maju, Lu Fan memandang Sui Qianju dan berkata, Nona Sui, maaf, semua orang sepertinya sudah melupakan Anda. Apakah ada yang perlu bantuan saya? Sui Qianru berkata dengan wajah dingin, bantu aku melepaskan ikatannya. Ketika dia berbicara, sepertinya dia tidak meminta bantuan, tapi seperti dia memberi perintah. Lu Fan tiba-tiba mengerti mengapa dia ditinggalkan sendirian di sini. Lu Fan meletakkan tangannya di bahu Sui Qianru, ingin menggunakan gangkinya untuk membantu Sui Qianru membuka segelnya. Tapi begitu dia meletakkan tangannya di atasnya, Sui Qianru berkata dengan tegas, apa yang kamu lakukan? Singkirkan kaki guk-gukmu. Lu Fan tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, Nona Sui, saya membantu Anda membuka segelnya. Sui Qianru mengertakkan gigi dan berkata, apakah kamu sudah melepaskan ikatannya? Lu Fan menyuntik gangki dan segera menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan tubuh Sui Qianru. Kekuatan mengalir dengan bebas. Itu tampak seperti segel luar, seperti formasi yang mengikat bumi, menjebaknya di sini dan tidak dapat bergerak. Lu Fan menarik tangannya dan berkata, tidak. Sui Qianru mencibir lagi kali ini dan berkata, Huff, sepertinya kekuatanmu sama seperti sampah itu. Karena kamu tidak bisa menyelesaikannya, jangan berdiri di depanku dan merusak pemandangan. Ini adalah pertama kalinya Lu Fan melihat wanita yang tidak masuk akal, jika itu adalah kakak senior Han Feng, dia pasti akan menambah penghinaan dengan menelanjangi wanita itu dan meninggalkannya di sini. Adapun mengapa dia tahu apa yang dipikirkan kakak senior Han Feng, itu karena dia ingin melakukan ini sekarang. Lu Fan diam-diam menatap wanita dengan wajah dingin dan mulut kejam ini. Dia tidak mengerti bagaimana wanita ini bisa hidup sampai setua itu. Sui Qianru menjadi semakin marah ketika dia melihat Lu Fan masih berdiri di sini tanpa niat untuk pergi dan masih menatap wajahnya. Apa yang kamu lihat? Keluar dari sini, pecundang. Jangan mengira kamu begitu kuat hanya karena kamu menghabisi keempat orang itu dengan satu pedang. Biar ku beritahu, aku tahu lebih banyak master daripada yang pernah kamu lihat. Kamu harus berpikir bahwa aku bisa menjadi tinggi. Sekali melihatmu dan kamu salah. Lu Fan tiba-tiba tertawa setelah mendengarkan kata-kata Sui Qianru. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi Sui Qianru hanya mengucapkan banyak kata, jelas merasa bersalah. Lu Fan tersenyum dan berkata, saya tidak pernah mengatakan saya ingin Anda dipandang tinggi. Nona Sui Qianru, saya dengar Anda berasal dari keluarga Sui. Sui Qianru memandang Lu Fan dari atas ke bawah dan berkata, apa? Kamu ingin memasuki keluarga Suiku? Jika kamu dapat menemukan cara atau menemukan seseorang untuk membantuku membuka segel orang pembawa sial ini, aku dapat mempertimbangkan untuk membiarkanmu menjadi pelayanku. Kedua pelayan yang kubawa keluar keduanya mati. Kamu punya kesempatan. Sui Qianru memandang Lu Fan Dao dengan sangat arogan. Bahkan dalam keadaan tersegelnya, dia masih terlihat superior dan mengabaikan segalanya. Lu Fan bertanya pada menara istana Xiang Jiulongsuan di dalam hatinya Lao Jiu, bisakah segel di tubuhnya dibuka? Suara menara istana Jiulongsuan terdengar, tuan yang hebat. Itu bisa dipatahkan, tapi agak merepotkan. Apa yang ditinggalkan lawan adalah formasi penyegelan berdasarkan alam Tao. Bahkan jika digunakan dengan santai, ia masih memiliki kekuatan alam Tao. Aku hanya bisa memecahkannya dengan kekerasan, mungkin akan menyakitinya. Berapa sakitnya? Cedera parah. Dan tiannya mungkin terluka. Lu Fan berkata dalam hatinya, ya. Selama kamu bisa mematahkannya ketika aku memintamu untuk memecahkannya nanti. Menara istana Jiulongsuan tersenyum dan berkata, semuanya sesuai keinginan Anda, tuan yang hebat. Ketika Sui Qianru melihat Lu Fan berdiri di sana tanpa berbicara lagi, dia pikir dia telah mengetahui apa yang dipikirkan Lu Fan. Kemudian dia melanjutkan, keluarga Sui saya adalah salah satu dari 10 keluarga teratas di kerajaan Wuan.
Bisa bergabung dengan keluarga Sui saya sebagai pelayan sudah merupakan berkah yang tidak dapat diimpikan oleh banyak orang. Apakah Anda punya hal lain untuk dilakukan? Meminta. Lu Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona Sui, Anda terlalu banyak berpikir. Saya hanya melihat lebih dekat pada segel Anda dan merasa sedikit yakin tentangnya. Sui Qianru tiba-tiba terlihat bersemangat saat mendengar kata-kata Lu Fan. Bagus sekali, bantu aku melepaskan ikatannya dengan cepat. Lu Fan mengangkat tangannya saat ini dan berkata tunggu sebentar. Nona Sui, jawab pertanyaan saya dulu. Anda baru saja memarahi saya berkali-kali, mengapa saya harus membantu Anda melepaskan ikatannya? Ketika Sui Qianru mendengar ini, dia mengertakkan gigi dan berkata, karena saya adalah wanita tertua dari keluarga Sui, karena saya adalah Sui Qianru. Jika Anda masih ingin terus nongkrong di Wuangwo, sebaiknya bantu saya lepaskan sekarang. Lu Fan menyentuh hidungnya dan berkata, apakah kamu mengancamku? Sui Qianru mengangkat kepalanya dan berkata, benar. Aku hanya mengancammu. Lu Fan tiba-tiba menyeringai dan berkata kamu tahu. Aku punya kebiasaan. Siapapun yang mengancamku, aku akan menghabisinya terlebih dahulu dan memastikan dia mati dan tidak bisa mengancamku lagi. Aku merasa lega. Senyuman tiba-tiba muncul di bibir Sui Qianru, dan dia memandang Lu Fan dengan jijik dan berkata, kamu ingin menghabisiku. Bodoh sekali. Jika anak-anak dari keluarga Sui begitu mudah dibunuh, keluarga Sui tidak lagi seperti itu. Keluarga Sui, aku seperti ini katakan padaku, sejak aku lahir, aku telah diukir dengan rune dari beberapa penguasa alam yang mulia. Selama seseorang mengancam hidupku, rune ini akan segera menyerang dan bunuh dia berkeping-keping. Jika kamu ingin mencoba bagaimana rasanya diubah menjadi bubuk, kamu bisa datang dan menghabisiku. Ngomong-ngomong, izinkan aku memberitahumu, selama kamu berani melakukan sesuatu padaku, akan ada tidak lagi menjadi tempat bagimu di seluruh kerajaan Wuan. Sui Qianru tersenyum menghina. Dia menunggu untuk melihat kepanikan muncul di wajah Lu Fan, dan kemudian membantunya membuka segelnya. Akhirnya, dia berlutut di kakinya, mencium sepatunya, dan memohon pengampunan. Eksistensi yang rendah hati seharusnya memandangnya seperti ini, Sui Qianru selalu seperti ini sejak dia masih kecil. Tapi penampilan Lu Fan di saat berikutnya di luar dugaannya. Lu Fan melipat tangannya di depan dadanya dan berkata, oh, benarkah? Sangat kuat. Bisakah rune ini menghentikanku melepas pakaianmu? Dengan satu kata, ekspresi Sui Qianru tiba-tiba berubah, dan dialah yang panik. Lu Fan melanjutkan jika aku menelanjangimu sekarang dan membiarkan seluruh kota datang berkunjung, akankah tanda di tubuhmu menghabisiku? Aku benar-benar ingin tahu. Sui Qianru berkata dengan suara gemetar jangan berani-berani melakukan ini. Lu Fan mengambil langkah ke depan, dengan cahaya dingin di matanya, dan aura pembunuh yang ganas menyelimuti seluruh tubuh Sui Qianru. Untuk sesaat, Sui Qianru merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seolah-olah udara dingin menembus tulangnya, menyebabkan dia gemetar tanpa sadar. Lu Fan mengucapkan kata demi kata coba ucapkan sampah lagi dan lihat apakah saya berani melakukan ini. Sui Qianru mengatupkan giginya erat-erat, rasa takut muncul tak terkendali di dalam hatinya. Wajah Lu Fan begitu dekat, dan mata yang tak kenal takut itu benar-benar membuatnya takut. Angin bertiup kencang, meniup pakaian Lu Fan dan rambut Sui Qianru. Setelah menunggu lama, Sui Qianru tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lu Fan melangkah mundur dan berkata sambil tersenyum tipis sepertinya tanda di tubuhmu tidak maha kuasa. Nona Sui, izinkan aku memberitahumu. Jika kamu ingin menghancurkan seseorang, ada lebih dari sekedar menghabisinya. Misalnya, saya biarkan seluruh kota datang untuk melihat tubuh Anda, dan kemudian temukan seorang praktisi Qi untuk menyimpan tubuh Anda di cermin dan menjualnya. Saya yakin itu akan laku, bagaimanapun juga, Sui Qianru, putri tertua dari keluarga Sui, Anda namamu seharusnya bernilai banyak uang. Apakah menurutmu suatu hari, ketika para tetua keluarga Suimu melihat foto-foto itu, apakah mereka akan menguncimu di dalam rumah dan tidak pernah membiarkanmu keluar? Atau, mereka hanya akan mengambil fotomu untuk dilihat kematian? Jangan sampai kamu keluar dan mempermalukan dirimu sendiri lagi. Setiap kata Lu Fan seperti pisau yang menusuk hati Sui Qianru. Wajahnya pucat dan cahaya di matanya bergetar pada saat ini, Sui Qianru benar-benar ketakutan. Dia tidak bisa terus bersikap sombong di depan Lu Fan, pada saat ini, Lu Fan tidak menyadari bahwa di malam hari, di dinding tidak jauh dari sana, kakak senior Han Feng sedang makan sambil menonton adegan ini. Haha, bertarunglah dengan kakak muda Lu Fan, Sui Qianru, kamu masih terlalu muda. Kakak muda Lu Fan, ayolah, biarkan wanita jalang gila ini menjadi sombong, tidak peduli betapa sombongnya dia. Han Feng terlihat sangat bangga saat ini, dia juga senang karena dia membuat keputusan yang tepat untuk begadang di malam hari dan keluar menemui wanita gila ini. Tidak mungkin, siapa tahu dia juga anggota 10 keluarga teratas.
Meskipun kedua keluarga tidak pandai berurusan satu sama lain, aliansi 1000 tahun antara 10 keluarga besar tidak dapat diputuskan. Jika sesuatu terjadi pada Sui Qianru di sini, dan para tetua keluarga mengetahuinya ketika dia kembali, dia tidak akan bisa menanggungnya. Han Feng terus mengunyah kaki ayamnya dan diam-diam bergumam, adik laki-laki Lu Fan masih terlalu murni. Kalau itu aku, hehe, untuk menghadapi wanita berkulit tipis seperti itu, jika kamu menemukan beberapa pria kasar untuk menghinanya, dia mungkin harus melakukan bunuh diri. Nah, jika itu tidak berhasil, mengapa tidak mempertimbangkan untuk menemukan dua binatang buas? Oh, apakah aku terlalu jahat? Jahat. Lu Fan tidak mendengar apa yang dikatakan Han Feng, dan dia tidak bisa memikirkan metode keji ini. Tapi tujuannya jelas telah tercapai, dia telah menghancurkan pertahanan psikologis Sui Qianru di depannya, dan sekarang dia lemah, seolah-olah dia hanyalah seorang wanita lemah yang tidak memiliki kekuatan untuk menahan seekor ayam. Apa yang kamu inginkan? Sui Qianru bertanya dengan gemetar. Meskipun dia penuh ketakutan, dia belum kehilangan akal sehatnya. Dari sudut pandang ini, dia masih merupakan anak yang memenuhi syarat dari keluarga seni bela diri. Lu Fan berkata dengan tenang, saya akan membantu Anda membuka segelnya. Sebagai rasa terima kasih, Anda akan memberi saya sesuatu. Sui Qianju berkata, apakah Anda memeras saya? Lu Fan merentangkan tangannya dan berkata, pemerasan. Saya tidak tertarik. Ini hanya pertukaran. Jika Anda tidak setuju, saya akan berpura-pura belum pernah ke sini dan segera pergi. Tunggu saja, jika seseorang datang untuk mencemoohmu lagi, maka aku tidak akan bisa membantumu. Ketika Sui Qianru mendengar ini, dia berkata tanpa ragu, apa yang kamu inginkan? Lu Fan perlahan melontarkan 4 kata dan berkata, Dahuang Yuan Jue. Sui Qianru tertegun sejenak, lalu menatap Lu Fan beberapa kali lagi dan berkata, untuk apa kamu menginginkan ini? Kamu bukan seorang praktisi Qi. Lu Fan berkata, itu bukan urusanmu. Aku hanya bertanya apakah kamu ingin mengubahnya. Sui Qianru mengertakkan gigi dan berkata, kamu memanfaatkan situasi ini. Lu Fan berkata, tidak, ini hanya pertukaran biasa. Faktanya, jika Anda memiliki sikap yang lebih baik terhadap saya dan mengucapkan satu kata lagi, saya akan menyelesaikannya untuk Anda sejak lama. Sui Qianru menatap wajah Lu Fan dan berkata, apakah masih terlambat untuk mengatakannya sekarang? Lu Fan tersenyum, dengan sedikit sarkasme di senyumannya, dan berkata, bagaimana menurutmu? Wajah Sui Qianru menjadi gelap dan dia tidak berkata apa-apa. Keheningannya sepertinya sedang berpikir, tetapi kenyataannya Lu Fan tahu bahwa dia sedang mencoba untuk melihat apakah dia bisa membuka segel pada akhirnya. Lu Fan tersenyum dan berkata, waktuku terbatas. Aku harus kembali tidur. Sebaiknya kamu segera mengambil keputusan. Sui Qianju berkata, saya masih memiliki ramuan. Semuanya suan dan bagus. Bagaimana kalau saya menukarkannya dengan Anda? Dibandingkan dengan teknik yang sama yang tidak berguna bagi Anda, bukankah menurut Anda ramuan lebih praktis? Lu Fan tersenyum diam-diam di dalam hatinya dan berkata, kamu tahu Palu, aku sendiri punya banyak pil. Ketika saya mendapatkan keterampilan dan menjadi ahli pengendalian udara, ramuan misterius apa yang tidak dapat diperoleh dengan berlatih, jadi mengapa saya masih membutuhkan ini dari Anda? Lu Fan terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Sui Qianru berpikir sejenak, dan akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, oke, aku akan ganti baju. Jika kamu melepaskan ikatanku, aku akan memberimu tekniknya. Suara itu melayang mengikuti angin ke atap tidak jauh dari sana. Kakak senior Han Feng telah mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketika dia mendengar kata-kata Sui Qianru, kakak senior Han Feng segera meletakkan stick drum dan berbisik, saudara muda Lu Fan, bisakah kamu don aku tidak percaya padanya, dia pembohong. Han Feng memandang Lu Fan dengan gugup, dia sangat takut Lu Fan akan tertipu. Berdasarkan pemahamannya tentang wanita gila tersebut, begitu segelnya dibuka, wanita gila tersebut akan langsung menyesalinya. Han Feng juga tahu sifat adik laki-lakinya. Jika Sui Qianru berani melakukan ini, adik laki-laki Lu Fan pasti akan menghunus pedangnya dan memukulinya dengan kejam. Ini bukanlah hasil yang dia inginkan. Han Feng hendak muncul, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba melihat kakak muda Lu Fan tertawa. Sudut kiri mulutnya terangkat, matanya sedikit menyipit, dan jari-jarinya bergerak beberapa kali tanpa disadari. Han Feng pernah melihat kakak muda Lu Fan tersenyum seperti ini setiap kali kakak muda Lu Fan melakukan sesuatu yang buruk, atau melihat kenakalan orang lain, dia selalu tersenyum seperti ini. Mungkinkah kakak muda Lu Fan sudah menemukan jawabannya? Lu Fan secara alami menyadarinya, meskipun mata Sui Qianru sengaja mengembara ketika dia berbicara dan dia menolak untuk melihatnya. Tapi Lu Fan bisa mendengar perubahan nada bicara orang lain. Lu Fan mengangkat tangannya ke arah Sui Qianru dan berkata, bagus sekali. Lalu aku akan membantumu membuka segelnya. Senyuman tanpa sadar muncul di bibir Sui Qianru, yang tertangkap oleh mata Lu Fan. Dalam sekejap, bayangan menara istana misterius 9 naga muncul di telapak tangan Lu Fan,
setengah dari gangki di tubuhnya langsung diserap oleh menara istana misterius 9 naga, dan berubah menjadi jarum tipis yang dilepaskan dari telapak tangannya. Ding! Terdengar suara tajam, seolah jarum yang terbuat dari gangki telah menusuk sesuatu yang keras, dan kemudian ruang di depan Sui Qianru mulai bergetar. Cahaya formasi yang halus dan misterius muncul, dan kemudian dengan cepat runtuh. Lu Fan melihat formasi terbalik dan diam-diam mendecakkan lidahnya. Apakah ini formasi yang dilemparkan dengan santai oleh penguasa alam yang mulia? Kalau disuruh mengecatnya, mungkin dia tidak akan bisa menyelesaikannya dalam sebulan. Tepat ketika formasi itu runtuh hingga bagian terakhir, sebuah kekuatan besar tiba-tiba meledak. Lu Fan hanya merasakan dorongan yang mendorongnya beberapa meter jauhnya, sementara Sui Qianru menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah. Dengan sekali klik, tanah hancur, dan sepotong pasir halus mengalir keluar dari bawah tubuh Sui Qianru, kekuatan tirani mengubah batu biru di tanah menjadi bubuk. Rune tiba-tiba menyala di tubuh Sui Qianru, dan kemudian kekuatan putih bersih keluar dari perutnya. Sepertinya dia tidak berbohong tentang tanda di tubuhnya. Lu Fan diam-diam terkejut, kekuatan yang dia rasakan saat itu hampir menyebabkan gangkinya runtuh. Kekuatan alam semesta, inilah kekuatan alam semesta yang mulia. Pantas saja alam mulia disebut juga alam Qiankun, artinya mengubah alam semesta dengan satu tangan. Lu Fan menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan kondisinya, berjalan ke arah Sui Qianru dan berkata, "Selamat, kamu bisa bergerak sekarang." Sui Qianru jelas tidak ingin berbaring di depan Lu Fan seperti ini, dia mencoba yang terbaik dan berdiri sedikit demi sedikit, dengan keringat di wajahnya seperti air terjun. "Apa yang kamu lakukan padaku?" Sui Qianru berkata dengan gemetar. Lu Fan berkata, "Aku tidak melakukan apapun padamu. Hanya saja caraku membuka segel secara paksa menyebabkan reaksi balik dari kekuatan dunia di dalam. Sebagai keturunan keluarga Sui, kamu harus tahu lebih banyak tentang ini daripada saya." Lu Fan hanya menggunakan kata-kata ringan untuk secara langsung memblokir semua keraguan Sui Qianru. Sui Qianru yang sombong tentu saja tidak akan mengakui bahwa dia tidak tahu sebanyak Lu Fan. Di matanya, Lu Fan hanyalah seorang pejuang tak berguna dari kota kecil terpencil, bagaimana dia bisa bersaing dengan wanita muda seperti dia. Sui Qianru merasakan dantiannya kacau dan meridiannya rusak. Luka yang disebabkan oleh kekuatan alam semesta jauh lebih serius daripada luka biasa, yang paling penting adalah kecuali Anda menemukan master lain di alam semesta untuk menyedot kekuatan alam semesta, bahkan akan sulit untuk pulih jika Anda minum pil. Sui Qianru sekarang benar-benar orang tidak berguna yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam, dia telah kehilangan kekuatannya, dan tubuhnya tidak sebaik seorang pejuang di alam geng dalam. Lu Fan tidak akan memperhatikan hal ini, sebaliknya, hasil inilah yang dia inginkan. Dia mengulurkan tangannya langsung ke arah Sui Qianru dan berkata, "Nona Sui Qianru, Anda bisa memberi saya Yuan Jue liar yang hebat." Ekspresi Sui Qianru berubah drastis, dia benar-benar tidak ingin memberikannya kepada Lu Fan, dia siap untuk segera pergi setelah segelnya dibuka. Mengenai komitmen, haha, apakah Dewan Phoenix memperhatikan janjinya kepada burung pegar? Namun kini, situasinya semakin memburuk. Dia, si burung Phoenix, tidak bisa lagi terbang, dan bahkan bulunya telah rontok seluruhnya, mengubahnya menjadi eksistensi terbuka yang bisa diinjak oleh siapapun. Apa artinya burung Phoenix tanpa bulu lebih buruk dari ayam? Dia ingin gagal membayar utangnya, tetapi apakah pihak lain akan membiarkannya? Apakah dia melarikan diri? Sui Qianru benar-benar tidak berdaya, dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan Yuan Jue hutan belantara besar dari liontin batu giok. Lu Fan menerimanya dengan tenang. Ini adalah buku tua, dan nafas perubahan kehidupan berasal dari buku tersebut. Saat Anda membalik halaman pertama, yang terlihat adalah kata besar Dahuang. Kemudian, kilatan pedang dan pedang mengalir langsung ke dalam pikiran Lu Fan, seolah-olah pikirannya telah berubah menjadi medan perang di hutan belantara, dengan banyak orang dan kuda yang berlari kencang dan bertarung di dalamnya. Seseorang di alam liar yang luas memiliki dunia di dalam hatinya, dan kakinya berada di pegunungan dan sungai. Dia menggerakkan segala sesuatu dengan hati aslinya, dan mengendalikan pikiran aslinya dengan segala sesuatu. Dimanapun tubuhnya berada, pikirannya berada. Meskipun ribuan orang menghadapinya, hatinya ada di hutan belantara, ini adalah hutan belantara yang luas. Sepotong kata muncul di benak Lu Fan, dan setiap kata seperti sihir yang menghantamnya. Segera, Lu Fan menyimpan gulungan itu. Ini jelas bukan saat yang tepat baginya untuk berlatih. Menarik napas dalam-dalam, Lu Fan yakin ini benar. Dia tidak pernah memiliki keterampilan apapun, tetapi hanya dengan melihatnya, dia bisa merasakan betapa tidak berartinya dia. Keterampilan tingkat surga, ini adalah keterampilan tingkat surga yang legendaris. Keterampilan yang diimpikan banyak orang kini ada di ikat pinggangnya, rasanya luar biasa. Lu Fan tersenyum dan memandang Sui Qianju dan berkata, "Nona Sui, saya akan kembali dulu. Saya bersenang-senang mengobrol dengan Anda malam ini." Sui Qianru mengertakkan gigi dan tidak dapat berbicara,
dia takut jika dia mengucapkan satu kata lagi, Lu Fan akan mengambil sisa barang darinya. Han Feng melihat pemandangan ini dengan tatapan kosong, lalu tertawa keras. Mungkin karena dia tertawa terlalu keras, Lu Fan dan Sui Qianru menoleh dan melirik ke arahnya. Han Feng segera menutup mulutnya dan menghilang. Lu Fan tersenyum tipis dan berbisik kakak senior Han Feng. Setelah berbicara, Lu Fan menyenandungkan sedikit lagu dan pergi. Malam ini sangat indah, dan bulan sangat bulat hari ini. Keesokan harinya, Lu Fan mengajak Ling Yao mengucapkan selamat tinggal kepada ibu mertuanya, mereka meninggalkan kota Yunhai dan kembali ke akademi. Tidak ada yang bisa dilakukan jika Anda terus tinggal di kota Yunhai, yang terpenting adalah kakak senior Han Feng terus berteriak untuk segera pergi, seolah-olah Ibel 15 itu akan segera kembali. Ibu mertua, ini sisa uang untukmu. Simpan saja, ada juga pil ini. Kalau kamu sakit atau apa, minum saja, banyak. Ling Yao mengoceh seperti menantu perempuan kecil yang hendak melakukan perjalanan jauh. Lu Fan berdiri di samping dan memperhatikan, sementara kakak laki-laki Han Feng dan Xiao Hei telah menunggu di pintu, menoleh dari waktu ke waktu. Ling Yao tiba-tiba teringat sesuatu, berdiri dan berkata, tunggu sebentar, saya ingat. Saya masih memiliki beberapa koin emas yang disimpan di rumah. Saya akan mengambilnya. Ling Yao berlari keluar dengan gembira, dan Lu Fan tidak repot-repot menghentikannya. Bagi gadis yang sejak kecil takut akan kemiskinan ini, beberapa koin emas adalah sesuatu yang tidak boleh ia lupakan. Ibu mertua terus menonton dengan mata setengah tertutup dan tersenyum ketika Ling Yao keluar. Ibu mertua berkata kepada Lu Fan, jangan lupa apa yang saya katakan terakhir kali. Lu Fan mengangguk ringan. Dia memiliki ingatan yang baik dan tidak akan pernah melupakan hal-hal seperti ini. Tiba-tiba hatinya sedikit tergerak. Lu Fan melirik ibu mertuanya beberapa kali lagi dan bertanya, Ibu mertua, tahukah kamu bahwa beberapa setan besar dibunuh oleh pedang hari itu? Ibu mertua tidak berkata apa-apa, hanya menatap Lu Fan dalam diam, senyuman di bibirnya tidak berkurang sama sekali. Ketika Lu Fan melihat ibu mertuanya terlihat seperti ini, kecurigaannya segera terkonfirmasi. Ibu mertua, apakah itu kamu? Lu Fan tidak mengambil jalan memutar dan bertanya langsung. Kali ini, ibu mertua akhirnya berkata ada beberapa hal yang tidak perlu kamu tanyakan. Lu Fan mengangguk penuh pengertian, dan spekulasi di hatinya berubah menjadi kepastian. Segera, Lu Fan merasakan kekaguman yang tak terbatas di dalam hatinya. Seorang pria kuat yang memasuki negara itu ada di sampingnya, Lu Fan benar-benar ingin mengeluarkan Yuan Jue dari hutan belantara besar dan membiarkan dia memberinya bimbingan. Namun saat berikutnya, ibu mertua tiba-tiba tersenyum dan berkata tetapi karena kamu bertanya, biar ku beritahu. Aku hanyalah orang yang tidak berguna. Lu Fan terkejut sesaat dan bertanya dengan ragu bukan begitu, ibu mertua. Ibu mertua mengangguk, menggelengkan kepalanya, tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Lu Fan benar-benar bingung, sementara ibu mertuanya tersenyum bahagia, seolah inilah efek yang diinginkannya. Segera, Ling Yao berlari kembali, tetapi ada orang lain yang kembali bersamanya. 13. Dengan lingkaran hitam di bawah matanya, tubuh kurus, dan pakaian pang camping, 13 mengikuti Ling Yao kembali. Lu Fan, dia di sini untuk mencarimu. Ling Yao angkat bicara. Lu Fan berjalan ke depan dan melihat lebih dekat lebih dari 13 kali. Tiba-tiba, Lu Fan menemukan bahwa tanda di tubuh 13 telah menghilang. Lu Fan berkata kamu seharusnya sudah tahu sekarang bahwa pemimpin sekte pakaian merahmu adalah Ibel 15. 13 mengangguk pelan. Lu Fan melanjutkan tanda ajaib di tubuhmu telah hilang, yang berarti Ibel 15 telah kehilangan kendali atasmu dan kamu bebas sekarang. 13 menatap Lu Fan, tapi menggelengkan kepalanya sedikit. Lu Fan mengerutkan kening dan berkata, aku berjanji kepadamu bahwa selama kamu ikut berperang, aku akan melepaskanmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang balas dendamku padamu. Jika aku ingin menghabisimu, aku akan menghabisimu, dahulu kala. 13 akhirnya berkata saya tahu. Lu Fan tersenyum dan berkata, kalau begitu, apakah kamu di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepadaku sekarang? Praktisi Ki bernama Tang itu bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal kepadaku ketika dia pergi. Tampaknya kamu memiliki lebih banyak hati nurani daripada dia. 13 berkata tidak, bersamamu. Kata-kata singkat itu mengejutkan Lu Fan. Mendengarkan niat Si San, dia sebenarnya ingin mengikutinya. Lu Fan tersenyum dan berkata, kamu ingin mengikutiku. Kenapa? Kamu sangat kuat. 13 memandang Lu Fan dengan mata menyala-nyala. Lu Fan langsung terhibur olehnya, dan Qianxing juga berpikir bahwa dialah yang sebenarnya membuat pedang itu. Lu Fan menoleh dan menatap ibu mertuanya, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. 13 melanjutkan saya tidak tahu bagaimana cara hidup. Kata-kata 13 membuat senyuman di wajah Lu Fan memudar. Dia mendengar kepahitan dalam kata-kata 13. Saya tidak tahu bagaimana cara hidup. Lu Fan menggumamkan sesuatu.
Suara ibu mertuaku tiba-tiba terdengar dari belakangku. Lu Fan, menurutku orang ini cukup bagus. Karena dia bersedia mengikutimu, kenapa kamu tidak menerimanya? Senang juga menjadi pelayan. Lu Fan memandang Ling Yao dan berkata, bagaimana menurutmu? Ling Yao memuntahkan kepala ular itu dengan manis dan berkata, terserah kamu. Lu Fan terdiam beberapa saat, dan akhirnya melihat ke arah 13 dan berkata aku bisa membiarkanmu mengikutiku. Tetapi jika kamu melakukan kesalahan, aku akan menghabisimu secara langsung tanpa ragu-ragu. Aku tidak akan lupa bahwa kamu adalah aku tidak bisa memberimu kepercayaan penuh sebagai bawahan dari penggarap Ibel 15. Ekspresi 13 tetap tidak berubah, dan dia berlutut tepat di depan Lu Fan, lalu membungkuk ke tanah, membungkuk kepada Lu Fan dan berkata Tuan. Lu Fan tercengang. Dia adalah seorang pejuang, dan dia belum pernah memberikan penghormatan sebesar itu kepada penguasa langit dan bumi. Ibu mertua tersenyum dan mengangguk dari belakang, menggerakkan jari-jarinya sedikit seolah sedang menghitung sesuatu, dan kemudian senyumannya menjadi semakin kuat. Bangun. Lu Fan berkata pada 13. Setelah mendengar kata-kata Lu Fan, 13 berdiri dan berdiri dengan hormat di belakang Lu Fan. Dia benar-benar seperti bayangan. Lu Fan bertanya kepada Ling Yao dengan suara rendah akademi dapat membawa kembali pelayannya, kan? Ling Yao berpikir sejenak dan berkata Ming Sinyuan kami, tentu saja, bisa melakukannya. Tapi Yuan-Yuanmu tidak tahu, apakah kakak laki-lakimu punya pelayan? Lu Fan menyentuh dagunya dan berkata, sepertinya tidak demikian. Lupakan saja, aku akan kembali ke akademi dan bertanya lagi. Jika tidak berhasil, aku akan mengirimnya kembali ke kampung halamannya. Lu Fan berpikir bahwa orang ini cukup baik, jadi sebaiknya membawanya pulang dan melihatnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada ibu mertua mereka, Lu Fan dan Ling Yao keluar bersama Sisan. Di luar, kakak senior Han Feng dan Xiao Hei sepertinya tidak sabar menunggu, satu orang dan satu hewan sedang memegang kaki ayam, dan tidak ada yang mau melepaskannya. Lu Fan melangkah maju dan mengambil kaki ayam itu, lalu menggerogotinya dan berkata, kakak senior Han Feng, bukankah kamu mengucapkan selamat tinggal pada Sui Qianru? Ketika Han Feng mendengar nama Sui Qianru, dia berkata dengan ekspresi jijik adik laki-laki Lu Fan, kamu tidak mengambil potnya, kan? Karena wanita ini masih di sini maka aku ingin pergi. Selagi dia masih di sini, tidak memperhatikanku, ayo cepat pergi. Dia terluka sekarang, dan tidak ada yang merawatnya. Dia pantas untuk tidak beruntung. Haha, aku bisa membayangkan betapa sedihnya dia di masa depan. Setelah dia menemukan 10 keluarga besar lainnya sebelum orang mengambilnya kembali, dia mungkin akan diintimidasi sampai mati. Haha, kematian adalah yang terbaik, kematian adalah yang terbaik. Kakak senior Han Feng tampak sombong, dan Lu Fan ragu apakah dia telah diintimidasi parah oleh Sui Qianru. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan dia, Lu Fan terlalu malas untuk menanyakan pertanyaan ini, dan semua orang keluar dari kota Yunhai. Tembok kota hancur, ketika dia berjalan keluar dari gerbang kota, Lu Fan menoleh dan melirik ke arah Gunung Yuhua. Tidak ada lagi puncak yang menjulang tinggi di sana, hanya puing-puing di tanah dan banyak mayat di antara puing-puing. Berapa banyak pemurniki, prajurit, ramuan, dan bahan obat yang terkubur di dalamnya. Sebagian besar pemurni dan pejuang Qi yang berangkat lebih awal pergi ke Gunung Yuhua untuk memisahkan ibatu. Entah itu mengambil jenazah kerabat atau teman, atau menghasilkan uang dari kematian mereka, semuanya tetap terjadi di sana. Lu Fan menghela nafas dan berkata berapa banyak pasar alkimia yang telah dihancurkan seperti ini. Di masa depan, jika saya ingin membeli ramuan, kemana saya akan pergi? Han Feng berkata pergilah ke negara bagian lain. Jangan khawatir, meskipun tidak banyak Master Qigong di dunia ini, tidak akan ada kekurangan dari mereka. Saudara muda Lu Fan, jika saya punya waktu, saya akan mengantarmu kembali ke ibu kota dan biarkan Anda mendapatkan pengalaman yang baik, apa itu kemakmuran. Anda dapat membeli ramuan di toko manapun. Lu Fan tersenyum lembut, ibu kota. Dia sangat ingin melihatnya. Ada juga persaingan antar negara, dia juga ingin melihatnya. Akan ada peluang, pasti akan ada peluang, Lu Fan berkata sambil tersenyum. Dia belum tahu bahwa perintah untuk memasuki ibu kota sudah dalam perjalanan. Dan namanya pun muncul di pengadilan. Menarik pandangan mereka, Lu Fan dan yang lainnya terus bergerak maju. Yang harus mereka lakukan sekarang adalah pergi ke pasar dekat kota Yunhai untuk menemukan rumah penjinak binatang dan mendapatkan kembali burung penjinak langit. Kakak senior Han Feng sedang menyenandungkan sebuah lagu dalam suasana hati yang baik, tetapi pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depannya. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya berantakan, dan matanya tertuju pada Han Feng. Orang menyebalkan kecil, pengunjungnya tidak lain adalah Sui Qianru. Dia tampak sangat malu setelah tidak melihatnya sepanjang malam. Han Feng terkejut dan meringkuk di belakang Lu Fan. Kamu tidak dapat melihatku, kamu tidak dapat melihatku. Lu Fan tampak tertekan dan berkata,
kakak senior Han Feng, kamu menjadi semakin seperti anak kecil. Sui Qianru melangkah mendekat dan mengertakkan giginya. Han Feng, beraninya kamu bersembunyi dariku. Aku tahu kamulah yang membuat keributan tadi malam. Bahkan jika aku kehilangan telinga, aku masih bisa mendengar suaramu dengan benar. Lu Fan berbisik kepada Han Feng, kakak senior Han Feng, seberapa besar kebencianmu terhadap dia. Han Feng berkata diam. Lu Fan memandang kakak senior Han Feng sambil tersenyum. Dia sekarang semakin yakin bahwa pasti ada sesuatu yang tersembunyi di antara mereka berdua. Sui Qianru langsung berjalan dan berkata, Han Feng, sebagai keturunan keluarga Han, tidak baik bagimu untuk menghindariku seperti ini. Lagi pula, kita berdua sudah menikah. Kamu tidak akan melupakan ini. Pertunangan. Lu Fan dan Ling Yao sama-sama berteriak. Han Feng pun berteriak lantang, nenek moyangmu, aku tidak akan mengadakan akad nikah denganmu. Itu sudah diputuskan oleh orang tuaku. Aku tidak menerimanya. Siapa yang mau menikah dengan wanita gila sepertimu? Jangan gunakan ini sebagai alasan. Sui Qianru berkata dengan cahaya dingin di matanya, aku juga tidak menerimanya. Kamu orang menyebalkan, sampah, orang menyebalkan busuk tanpa nyali, yang ingin menikahimu. Lu Fan perlahan menjauhkan tubuhnya, rangkaian kata-kata kutukan Sui Qianru membuat Lu Fan pertama kali memikirkan keterampilan kutukan kakak senior Han Feng. Dia harus membiarkan kakak senior Han Feng melawan sendiri. Sayangnya, Lu Fan kecewa karena kakak senior Han Feng tidak balas memarahinya. Dia hanya menunjuk ke arah Sui Qianju dan berkata, aku tidak sepengetahuanmu, wanita gila. Jangan menghalangi jalanku, aku akan pergi. Kakak muda Lu Fan, ayo bergerak cepat, dia tidak punya kekuatan dan tidak bisa mengejar kita. Melihat Han Feng mencoba melarikan diri, Sui Qianru berteriak, Han Feng, jika kamu melarikan diri sekarang, aku akan segera bunuh diri dan membiarkan keluargaku melihat pelarianmu melalui rune. Han Feng segera berhenti, wajahnya menjadi pucat karena marah, dan berkata, kamu wanita gila, apa yang kamu inginkan? Sui Qianru mendengus dingin dan berkata, sederhana sekali. Kirimkan saya kembali ke ibu kota. Saya terluka parah sekarang. Saya tidak bisa mengalahkan binatang buas manapun. Semua pelayan sudah mati. Anda harus melindungi saya dari bahaya dan aman. Kirimkan aku kembali ke rumah Sui. Sui Qianru mengangkat lehernya dan memandang Han Feng dengan bangga. Tapi Lu Fan dapat melihat dari mata berbinar Sui Qianru bahwa dia tidak memiliki sikap merendahkan saat ini. Persis seperti singa betina yang terluka, dengan keras kepala mempertahankan martabat terakhirnya. Han Feng mengeluarkan kata-kata itu melalui giginya, kamu sedang bermimpi. Setelah mengatakan itu, Han Feng melangkah maju. Lu Fan menarik Ling Yao untuk mengikuti Han Feng. Ling Yao bertanya kepada Lu Fan dengan suara rendah, Lu Fan, menurutmu apa hubungan mereka berdua? Lu Fan berkata, hubungan yang tidak dapat dijelaskan, mungkin lebih rumit dari yang kita bayangkan. 13 tidak berkata apa-apa dan mengikuti dengan tenang. Dia adalah satu-satunya orang yang tidak pernah melihat Sui Qianru dari awal sampai akhir. Sui Qianru mengertakkan gigi, terdiam beberapa saat, dan akhirnya mengikuti. Lu Fan menoleh, menatap ke arah Sui Qianru, dan berkata kepada Han Feng, kakak senior Han Feng, apa sebenarnya yang kamu pikirkan? Han Feng berkata, apa lagi yang bisa kamu pikirkan? Tentu saja, semakin jauh semakin baik. Lu Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kelihatannya tidak seperti itu. Jika kamu benar-benar ingin menyingkirkannya, kamu tidak akan berjalan begitu lambat. Han Feng terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata, setelah sekian lama adik laki-laki Lu Fan, jika sesuatu terjadi padanya sebelum dia melihatku, itu tidak ada hubungannya denganku. Tapi sekarang, jika sesuatu terjadi padanya lagi setelah melihat saya akan selesai. Selesai sepenuhnya. Pernahkah Anda melihat telur pecah-pecah yang diinjak? Ya, sudah selesai seperti itu. Lu Fan mengangguk dan berkata, kalau begitu biarkan dia mengikuti. Han Feng menghela nafas sebentar, dan pada akhirnya dia hanya bisa mengangguk tak berdaya. Matahari terbenam dan bulan terbit, dan malam tiba dalam sekejap mata. Pasar tidak ditemukan, jadi Lu Fan dan yang lainnya tidak punya pilihan selain bermalam di hutan. 13 bertanggung jawab mencari makanan, Xiao Hei memanggang, dan tak lama kemudian makan malam mewah siap dilanjutkan. Lu Fan dan yang lainnya duduk mengelilingi api dan makan dengan tenang. Masakan Xiao Hei tetap enak seperti biasanya, Ling Yao penuh dengan pujian, dan 13 semuanya makan dengan gembira dan melahap makanannya. Hanya Sui Qianru yang duduk sendirian di bawah pohon, memejamkan mata dan tidak memperhatikan. Lu Fan dan Han Feng tidak berniat memberikan makanannya, dan hanya makan sendiri, tak lama kemudian hanya tersisa sepotong barbeque setelah seekor harimau gunung utuh. Ling Yao mengambil potongan barbeque terakhir di tangannya dan berkata, Lu Fan, apakah kamu ingin memberinya sedikit? Lu Fan memandang kakak senior Han Feng, dan Han Feng segera berkata, makan apapun yang kamu mau. Dia bukan dari kelompok yang sama dengan kita. Jika kamu tidak bisa makan, aku akan membantumu makan.
Ling Yao mengerutkan kening dan berkata, tapi, menurutku dia cukup menyedihkan. Setelah mengatakan itu, Ling Yao berdiri dan berjalan menuju Sui Qianru. Sambil tersenyum hangat, dia berkata kepada Sui Qianru, Nona Sui, kamu pasti lapar. Ayo makan barbeque. Sui Qianru membuka matanya, tapi wajahnya masih dingin. Tiba-tiba, Sui Qianru menjatuhkan daging panggang dari tangan Ling Yao dan mencibir apakah makanan di pinggir jalan ini juga untuk dikonsumsi manusia. Lu Fan sedikit mengernyit. Han Feng langsung berdiri dan berkata brengsek, wanita gila, keluar dari sini sekarang juga, jika kamu ingin bunuh diri, menjauhlah dariku. Ling Yao tidak marah, dan segera mengambil barbek itu lagi, mengulurkan tangannya untuk menyeka debu di atasnya, dan berkata, jangan dibuang jika kamu tidak ingin memakannya. Barbecue yang enak sekali adalah sangat disesalkan. Setelah mengatakan itu, Ling Yao menatap ke arah Sui Qianru lagi. Rasa kasihan di matanya membuat wajah Sui Qianru terlihat sedikit jelek. Kata-kata Han Feng lebih seperti pisau yang menusuk hati Sui Qianru, menghancurkan harga dirinya yang terakhir. Sui Qianru berkata dengan histeris, Han Feng, kamu ingin aku mati? Baiklah, aku akan mati bersamamu. Setelah mengatakan ini, tubuh Sui Qianru sekali lagi membuat Gang Jin bangkit, dia terluka parah saat ini, jadi dia mencoba yang terbaik untuk memaksa Gang Jin bersirkulasi. Oke, Lu Fan meneguk sedikit, dan Gang Qi-nya terbuka. Kekuatan langit dan bumi di sekitarnya tiba-tiba tersingkir. Segera, Sui Qianru tiba-tiba merasakan kekosongan di sekujur tubuhnya. Lu Fan memandang Sui Qianju dan berkata, Nona Sui, jangan melangkah terlalu jauh. Mata Lu Fan dipenuhi dengan niat menghabisi, dan kekuatan tirani berdampak pada tubuh rapuh Sui Qianru dari seberang udara. Ekspresi Sui Qianru berubah lagi dan lagi, seolah dia memikirkan kata-kata ancaman Lu Fan padanya tadi malam, dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Lu Fan menyingkirkan Gang Qi-nya, menepuk bahu kakak senior Han Feng, dan berkata dengan lembut, kakak senior Han Feng, tidak perlu mempertaruhkan dirimu sendiri. Han Feng tampak masih sedikit marah. Dia mengepalkan tinjunya dan mengertakkan gigi sebelum duduk kembali sejenak. Ling Yao juga menyerahkan barbecue kepada Sisan saat ini dan berkata, ayo, makan lebih banyak. Kamu tidak akan mau jika kamu tidak tahu caranya. 13 mengulurkan tangannya dan mengambilnya dengan hormat. Lu Fan adalah tuannya. Ling Yao memiliki hubungan yang baik dengan Lu Fan sehingga dia pasti akan menjadi simpanannya di masa depan. Beraninya Sisan tidak sopan. Dia pendiam, tapi tidak bodoh. 13 mengambil barbecue dan mengunyahnya sejujurnya, barbecue ini sebenarnya adalah makanan terbaik yang pernah dia makan selama bertahun-tahun. Dia tidak memberitahu Lu Fan kehidupan seperti apa yang dia jalani di Sekte Merah selama bertahun-tahun. Xiao Hei memandang 13 sambil tersenyum, baginya, orang yang suka memakan makanan yang dibuatnya adalah orang baik. 13 melihat ekspresi Xiao Hei dan berbisik oke, makan. Xiao Hei tiba-tiba memiliki ekspresi yang mengatakan, kamu adalah anak yang bijaksana. Dia mengulurkan cakarnya dan menyentuh kepala 13. 13 tidak marah sama sekali dan terus makan barbecue. Pria dan binatang ini terlihat cukup serasi. Sui Qianru duduk kembali, darah MS dari sudut mulutnya. Dorongan yang baru saja dia lakukan membuatnya semakin terluka. Mengeluarkan obat mujarab dan meminumnya hanya dapat menghilangkan rasa sakitnya. Tiba-tiba, perutnya keroncongan, Sui Qianru mengertakkan gigi dan menutup matanya lagi. Dia tidak akan mengakui bahwa dia sudah lama lapar, dia juga tidak akan mengakui bahwa dia lebih buruk dari orang biasa sekarang. Telinga Lu Fan bergerak sedikit, seolah dia mendengar sesuatu. Tapi dia tidak akan mengatakan bahwa karena wanita yang sadar wajah ini bersedia melakukan ini, biarkan dia terus seperti ini. Beberapa hari kemudian, Akademi Seni Bela Diri. Di bawah gunung awan, Lu Fan menghela nafas, aku akhirnya kembali. Han Feng di sampingnya juga tersenyum dan berkata, saya tidak tahu apakah kakak senior Chu Xing dan yang lainnya sudah kembali. Mungkin kami yang pertama kembali. Mereka berdua berjalan, dan Xiao Hei terus melompat-lompat di bahu mereka. Ling Yao tidak mengikuti mereka berdua. Lagi pula mereka kembali ke akademi, Ling Yao harus kembali ke Ming Xi Yuan dulu. Mengikuti di belakang Lu Fan saat ini adalah kakak laki-laki senior Han Feng, 13, dan Sui Qianru. Ya, wanita keras kepala ini mengikuti mereka kembali ke Akademi Seni Bela Diri. Ngomong-ngomong, Sui Qianru sangat menderita akhir-akhir ini. Pertama-tama, dia tidak punya uang. Mungkin karena sifat marah wanita tertua sehingga dia bahkan tidak membawa koin emas, bahkan kartu kristal pun tidak. Dia juga berpikir untuk membayar dengan obat mujarab, tapi sayangnya, beberapa orang biasa di pasar mengetahui obat mujarab. Melihat rambutnya yang acak-acakan dan pakaiannya yang punk camping, tidak ada yang berani mempercayainya. Semua orang mengira dia gila. Jadi ketika Lu Fan dan yang lainnya sedang makan di pasar, dia hanya bisa menonton. Saat Lu Fan dan yang lainnya tinggal di hotel, dia hanya bisa berlatih di luar untuk menyembuhkan luka-lukanya.
Beberapa kali, Ling Yao ingin membantunya, tapi dia menolak tanpa menghargai. Lu Fan selalu merasa bahwa kebanggaan yang tidak perlu semacam ini adalah sikap menyedihkan yang hanya akan membuat orang merasa bahwa orang tersebut menyedihkan dan penuh kebencian. Baru pada akhir ketika mereka akan kembali dengan burung semangat langit, orang-orang dari Yuzhou Zai akhirnya menyadari bahwa ramuannya asli dan memberinya banyak uang sebagai imbalannya. Pada saat itu, Lu Fan dan Han Feng hampir menangis saat melihat Sui Qianru. Ada air mata di matanya, tapi pada akhirnya dia menahannya. Ini adalah wanita yang keras kepala sampai akhir. Lu Fan membuat penilaian terakhirnya terhadap Sui Qianru di dalam hatinya. Kakak senior Han Feng hanya mengungkapkan pandangannya tentang Sui Qianru sambil mendengus dingin. Yuan, gunung kosong dan sunyi. Ketika dia melihat kabin yang familiar, Lu Fan menghela nafas lega dan berkata, lebih baik di sini. Kakak senior Han Feng tersenyum dan berkata benar. Di luar masih sepi. Kakak senior Chu Xing, kakak senior Chu Tian. Kakak senior, di mana kamu? Han Feng berteriak keras. Sui Qianru dan Sisan sama-sama memandang tempat ini dengan rasa ingin tahu. Yang mengejutkan Lu Fan, Sui Qianru tidak mengomentari tempat ini atau menunjukkan rasa jijik. Hal ini membuat Lu Fan sedikit terkejut. Mengikuti teriakan Han Feng, Tuan Yiking keluar lebih dulu. Ketika dia melihat Lu Fan dan Han Feng, Guru Dao Guang menunjukkan keterkejutan dan berkata, kalian berdua kembali lebih awal. Han Feng terkekeh dan berkata, apakah tidak ada satupun kakak laki-laki yang kembali? Haha, Tuan Dao Guang, kita mengalami saat-saat yang indah selama ini. Guru Dao Guang berkata saya dapat membayangkan betapa hebatnya Anda. Lu Fan, tolong selesaikan semua urusan keluarga Anda. Lu Fan mengangguk dan berkata semuanya terpecahkan. Han Feng berkata dengan lantang ini lebih dari terselesaikan. Tuan Dao Guang, Anda tidak akan percaya ketika saya mengatakannya. Saudara muda Lu Fan telah mendapatkan tanda inspektur menengah. Master Dao Guang langsung terkejut dan berkata, benarkah? Lu Fan, apakah kamu benar-benar mendapatkan lencana inspektur menengah? Lu Fan mengangguk ringan dan mengeluarkan tanda itu, Tuan Dao Guang tampak senang dan mengambil beberapa langkah ke depan untuk mengambil tanda itu dan melihatnya dengan cermat. Sambil melihatnya, dia memuji Lu Fan, kamu benar-benar pandai menciptakan keajaiban. Saya tidak pernah mendapatkan merek ini saat itu. Lu Fan berkata guru tidak perlu repot-repot melakukannya. Master Dao Guang mengembalikan tanda itu kepada Lu Fan dan berkata Anda tidak perlu menyanjung saya. Jika Yiking tahu bahwa Anda lulus ujian inspektur perantara, dia akan sangat senang. Yuan kami akhirnya memiliki sosok terkenal. Setidaknya Anda bisa menjadi penggembala negara di masa depan, yang merupakan jabatan resmi yang tidak akan pernah bisa didapatkan banyak orang seumur hidup mereka. Lu Fan tersenyum dan berkata, apakah Tuan Yiking tidak ada di sini? Dia sudah pulang juga. Berbicara tentang Yiking, Guru Dao Guang terdiam sejenak dan berkata Yiking dihukum dan dikurung rapat di Gunung Yuling. Xing Yuan dari Yin Yang Yuan juga dihukum. Saya pikir Anda harus tahu alasannya. Ketika kakak laki-laki Han Feng mendengar nama Xing Yuan, dia menjadi marah, dan ekspresinya segera menjadi gelap. Xing Yuan ini, saya benar-benar ingin menghabisinya. Tuan Dao Guang, Anda belum mengetahuinya. Dia tidak hanya mempekerjakan orang untuk menghabisi keluarga saudara muda Lu Fan, tetapi dia juga mengirim orang untuk menangkap Ling Yao dan ingin menyerang saudara muda Lu Fan. Dia benar-benar menjijikkan dan orang menyebalkan. Saya ingin menghabisi seluruh keluarganya. Wajah Guru Dao Guang juga menjadi sangat gelap, dan dia berkata ada hal lain seperti ini. Xing Yuan ini, saya benar-benar harus menghancurkannya. Sayangnya, sayang sekali dekan tidak tahu apa yang dia pikirkan, jadi dia taruh saja dia di sel isolasi. Saya tidak mengerti, apakah Ling Yao baik-baik saja? Lu Fan mengangguk dan berkata kami sampai di sana tepat waktu, tidak terjadi apa-apa. Guru Dao Guang berkata kita akan membicarakan hal ini nanti. Pergilah menemui Wu Wei dulu. Dia ada di dalam kamar. Han Feng tersenyum dan berkata aku bilang tidak mungkin kakak senior bisa kembali. Haha, kakak senior, kamu keluar untuk makan. Aku membawakanmu beberapa makanan khas. Apakah kamu ingin mencobanya? Saat Han Feng berbicara, dia mendorong pintu kamar kakak senior, tetapi saat berikutnya, Han Feng berteriak kakak senior, ada apa denganmu? Lu Fan mendengar ada yang tidak beres dan segera bergegas. Tiba-tiba, Lu Fan melihat seorang pria gemuk berbaring setengah panjang di dadanya, segumpal daging menyebar di dadanya, tidak diragukan lagi dia adalah kakak laki-lakinya. Namun masih terdapat berbagai macam luka di tubuh sang kakak tertua, seolah-olah ia baru saja mengalami pertarungan yang sangat sengit, dan tidak ada bekas lemak di tubuhnya yang masih utuh. Lu Fan segera melangkah maju, mula-mula memberikan ramuan itu kepada kakak laki-lakinya, dan kemudian segera memanggil Lao Jiu untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dagingnya 70% terluka, dan luka pedangnya beracun, atau racun campuran yang kompleks. Tuan, jangan khawatir,
meskipun racun jenis ini merepotkan, saya masih bisa menyembuhkannya. Hanya saja dantiannya sedikit tidak stabil, dan dia perlu istirahat sebentar, tapi hidupnya seharusnya tidak menjadi masalah yang serius, racunnya belum mengenai hatiku, dan sulit untuk mengatakan apakah itu akan memakan waktu. Lao Jiu bergumam, mengubah gangki Lu Fan menjadi kekuatan hijau penyembuhan dan menyuntikkannya ke tubuh kakak laki-lakinya. Terlihat dengan mata terbuka, jejak racun hitam dipaksa keluar, dan kemudian semuanya mengalir ke tangan Lu Fan, seluruh telapak tangan Lu Fan dengan cepat berubah menjadi hitam pekat. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan ini? Han Feng berteriak keras. Guru Dao Guang menghela nafas Yin Yang Yuan, Yan King. Ketika Han Feng mendengar nama ini, ekspresi wajahnya menjadi ganas, dan dia berkata itu dia lagi. Tapi ini tidak mungkin. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa menjadi lawan dari kakak laki-lakinya. Master Dao Guang berkata awalnya itu tidak mungkin. Tetapi setelah perang peringkat akademi, saya tidak tahu apa yang diberikan Xing Yuan kepadanya. Dia tidak hanya menyembuhkan luka-lukanya, tetapi juga secara langsung membuat tingkat kultivasinya memasuki Yuan Gangjin. Dia menguasai seni bela diri beracun yang jahat, dan itulah cara dia mengalahkan Wu Wei hingga mencapai kondisi ini. Han Feng menyingsingkan lengan bajunya dan berkata, aku akan pergi menemuinya. Orang ini sedang mencari kematian. Guru Dao Guang segera menghentikannya dan berkata, Han Feng, mohon jangan bersikap impulsif. Lu Fan menoleh saat ini dan berkata Tuan Dao Guang, mengapa Anda ingin menemukan Yan King? Master Dao Guang tertegun sejenak dan menghela nafas Lu Fan, kakak laki-lakimu melakukan semua ini hanya untuk membantumu melampiaskan amarahmu. Lu Fan mengangguk dan berkata, saya mengerti. Kakak senior Han Feng, jangan impulsif. Han Feng berkata dengan keras saudara muda Lu Fan, apakah kamu ingin menghentikanku? Lu Fan berkata tidak, saya ingin mengatakan bahwa sayalah yang harus membalas dendam pada Yan King. Meskipun suara Lu Fan tenang, namun dipenuhi dengan niat menghabisi yang menakjubkan. Master Dao Guang melihat ke belakang Lu Fan dan tiba-tiba merasa bahwa dia tidak mengenali Lu Fan. Dia hanya melihat aura pembunuh yang mengerikan pada beberapa prajurit yang merangkak keluar dari lautan darah dan mayat. Apa sebenarnya yang dialami Lu Fan hingga memiliki niat menghabisi seperti itu? Tidak, kalian semua tidak bisa pergi. Bahkan kakak laki-lakimu bukanlah tandingannya, jadi apa yang bisa kalian lakukan jika pergi? Master Dao Guang jelas tidak terlalu memikirkan Han Feng dan Lu Fan. Dalam kesannya, Lu Fan dan Han Feng masih menjadi pejuang di alam Waigang. Namun saat berikutnya, tubuh Han Feng menyala dengan kekuatan 5 elemen emas. Tuan Dao Guang, saya yakin saya bisa mengalahkan Yan King itu menjadi pai daging. Han Feng mengepalkan tangannya dan mengatupkan giginya. Lu Fan masih menyembuhkan kakak laki-lakinya saat ini dan merasa racunnya hampir terserap. Lu Fan Cai berdiri dan berkata, kakak senior Han Feng, aku sudah mengatakannya. Ini urusanku sendiri. Lu Fan menoleh, wajahnya tanpa ekspresi, tetapi matanya dipenuhi rasa dingin. Han Feng berkata oke, tapi kakak muda Lu Fan, aku ingin mengikutimu, dan aku ingin melihat dengan mataku sendiri bahwa Yan King dipukuli menjadi pai daging olehmu. Lu Fan menggelengkan kepalanya dan berkata dia tidak akan menjadi pai daging. Dia akan menjadi orang mati. Setelah mengatakan itu, Lu Fan melangkah keluar dan berkata kepada 13 dan Xiao Hei pada saat yang sama kalian tetap di sini. 13 memandang Lu Fan dengan hormat tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xiao Hei tampak sedikit khawatir, tapi tidak mengikutinya. Tuan Dao Guang ingin menghentikannya, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dengan cepat, Master Dao Guang meraih Han Feng dan berkata, apakah kamu yakin Lu Fan bisa melakukannya? Han Feng berkata Tuan, kakak muda Lu Fan lebih kuat dari saya. Setelah mengatakan itu, Han Feng melihat guru Dao Guang masih terlihat khawatir dan menambahkan kalimat lain. Jangan lupa, dialah yang mendapatkan token utusan patroli menengah. Wajah Tuan Dao Guang terlihat lebih baik sekarang, meskipun dia masih tidak percaya, dia sudah melepaskan tangan Han Feng. Mereka berdua menuruni gunung, tetapi Sui Qianru tidak mengikuti mereka kali ini karena dia tahu Han Feng akan kembali. Sui Qianru berjalan langsung ke kabin Lu Fan seolah tidak ada yang salah. Karena berdasarkan ilmunya, ia tahu bahwa bahan yang digunakan dalam rumah ini adalah yang paling istimewa dan harus menjadi yang terbaik. Baru pada saat itulah guru Dao Guang menyadari bahwa ada dua orang asing yang mengikuti Lu Fan dan Han Feng kembali. Ketika dia melihat Sui Qianru hendak memasuki rumah kayu Lu Fan, Tuan Dao Guang segera menghentikannya. Nak, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu teman Lu Fan dan yang lainnya? Sui Qianru dengan tenang menjawab tidak, bawakan aku sesuatu untuk dimakan. Aku ingin teh embun. Embunnya pasti embun hari ini. Tehnya pasti daun teh terbaik yang baru saja dipetik. Saat kamu meminumnya, kamu harus menenangkan tenggorokanmu, dan menghilangkan dahaga.
Tinggalkan wangi yang tersisa. Hidangannya harus 3 daging dan 3 sayuran, ditambah sup ginseng. Gunakan porselen, jangan gunakan emas atau perak. Saya benci emas dan perak. Sup harus direbus selama 48 jam. Jika tidak ada cukup waktu, gunakan Gang Jin untuk memprosesnya lebih cepat. Setelah mengatakan itu, Sui Qianru masuk. Master Dao Guang tertegun sejenak setelah mendengar ini, merasa bingung. Dari mana asal wanita muda ini? Memalingkan kepalanya, Master Dao Guang memandang 13 dan berkata, siapa kamu? 13. Apakah kamu kenal Lu Fan dan Han Feng? Apakah mereka membawamu ke Akademi Seni Bela Diri? Jangan terus-menerus memintaku bertanya padamu, oke. Perkenalkan dirimu juga. Selain mengatakan ya, bisakah kamu mengatakan hal lain? Oh, On Myoin. Setelah beberapa bulan tenang, seluruh On Myojia perlahan mendapatkan kembali vitalitasnya. Meski dampak pertarungan peringkat akademi terakhir belum mereda. Namun On Myojia sendiri telah mengalami renovasi besar-besaran, saat ini rumah dan jalan yang rusak hampir diperbaiki, dan seluruh On Myojia tampak bersinar. Di jalanan, hanya ada sedikit siswa dari On Myojia, dan lebih banyak orang yang berlatih di bidang seni bela diri. Karena tidak lagi mempertahankan predikat orang nomor 1 di cabang tersebut, banyak siswa yang mengundurkan diri dari On Myoin selama periode ini. Yang paling terkenal adalah Huan Yu yang pergi ke Yiyuan Yuan, dan Yu Xin yang pergi ke Leiting Yuan. Ditambah dengan hilangnya formasi Yin Yang, seluruh institut Yin Yang hampir hancur total. Untungnya, hanya beberapa hari kemudian, Yan Qing keluar lagi, mengalahkan Wu Wei, kakak laki-laki Yiyuan Yuan, dan memasuki alam Yuangang. Selain itu, pada periode berikutnya, Yan Qing menantang semua master dari perguruan tinggi lain dan mengalahkan mereka semua, sehingga menstabilkan status Akademi Yin Yang yang berada dalam kekacauan. Didorong oleh Yan Qing, siswa On Myojia yang tersisa bekerja keras dan berhenti mengobrol, dan mulai berlatih seni bela diri dengan putus asa. Menurut pendapat mereka, selama kakak senior Yan Qing masih di sana, cepat atau lambat Yin Yang Yuan akan mendapatkan kembali posisi pertama, sekarang ini hanyalah kegagalan kecil. Saudara Li, pedang gelombangmu telah meningkat lagi hari ini. Sepertinya tidak akan lama lagi kamu bisa naik ke level berikutnya. Sayangnya masih ada beberapa kekurangan. Bagaimana kalau kita coba lagi? Kamu bekerja sangat keras. Apakah kamu tidak takut terluka? Apa yang kamu takutkan terluka? Kakak senior Yan Qing terluka parah hingga dia hampir lumpuh. Dia pulih dalam beberapa hari dan menjadi lebih baik. Kami orang-orang di On Myojia adalah orang-orang yang tidak bisa dikalahkan dan menjadi lebih kuat semakin mereka frustrasi. Momentum. Ketika ilmu pedangku sempurna, aku harus pergi ke Yiyuan Yuan untuk membuat Lu Fan memohon belas kasihan di bawah pedangku. Sungguh semangat. Yiyuan Yuan itu bukan apa-apa. Hanya kebetulan mereka mengalahkan kita sekali. Biarkan mereka bangga selama 2 hari. Saya juga akan lebih banyak berlatih seni bela diri. Saya percaya bahwa ketika saudara Li menguasai ilmu pedangnya, saya akan menjadi mampu mencapai sesuatu yang kecil. Ketika saatnya tiba, kami akan mengikuti kakak senior Yan Qing dan melawan kembali ke Yiyuan Yuan, mengalahkan mereka sampai mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Kedua mahasiswa Institut Yin yang sedang mengobrol satu sama lain, dan mahasiswa Institut Yin yang lainnya yang mendengar kata-kata mereka juga datang dan berkata, Saudara Li, apa yang dikatakan Saudara Zhou benar sekali. Saya masih ingat bahwa kedua siswa dari Institut Yiyuan hari itu adegan di mana seorang siswa bergegas ke Institut Yin yang kami dengan panik dan dijatuhkan ke tanah oleh kakak laki-laki Yan Qing. Jika pria bernama Cutian tidak berlari cepat dan melawan kakak laki-lakinya, mereka akan melakukannya telah meninggal di Institut Yin yang kami. Di depan pintu. Ya, aku juga ingat itu. Ngomong-ngomong, kakak laki-laki Yiyuan Yuan masih pria gemuk. Pria gemuk standar, gemuk dan tidak berguna. Dia gemuk seperti Nangui. Dia seperti Nangui. Jika kamu bukan Nangui, bagaimana kamu bisa buru-buru ke On Myojia-ku untuk memprovokasiku? Haha. Sekelompok orang mulai bercanda tentang Wu Wei, ketika tiba-tiba seseorang berlari masuk dari pintu dengan panik. Saudaraku, ini tidak baik, seseorang dari Yiyuan Yuan ada di sini lagi. Dengan satu kalimat, semua orang di arena seni bela diri berhenti. Siapa yang datang dari Yiyuan Yuan? Beberapa orang bertanya serempak. Sepertinya begitu, Lu Fan. Setelah mendengar kata-kata Lu Fan, ekspresi orang-orang yang baru saja berbicara berubah dengan liar, dan sepertinya keringat akan berjatuhan dari dahi mereka. Nama ini hanyalah mimpi buruk mereka, tetapi siapapun yang pernah mengalami pertarungan peringkat akademi beberapa bulan yang lalu tidak akan tahu apa yang diwakili oleh nama ini. Dia kembali. Ya, festival tahun baru sudah berakhir, dan dia seharusnya kembali. Begitu dia kembali, dia datang ke On Myojia kita untuk memprovokasi. Ini tidak bisa ditoleransi. Semuanya, ayo kita temui dia. Kerumunan sangat bersemangat, dan sekelompok murid Yin Yang Yuan akhirnya melepaskan rasa takut mereka dan melangkah keluar.
Tetapi pada saat ini, sebuah suara terdengar di langit di atas seluruh Yin Yang Yuan. Yan Qing, keluar. Di Yin Yang Yuan, di luar gerbang halaman, Lu Fan berdiri dengan pedang di tangannya, niat menghabisinya sangat besar. Raungan bergema di halaman Yin Yang, dengan tingkat kultivasi Lu Fan saat ini, raungan sudah cukup untuk bergema di langit. Segera, sekelompok mahasiswa Institut Yin yang bergegas keluar, setelah melihat bahwa pria yang memegang pedang adalah Lu Fan, wajah para mahasiswa Institut Yin yang ini berubah. Ada yang tampak marah, ada pula yang tampak ngeri. Lebih banyak orang tampak ketakutan. Bagi siswa biasa ini, nama Lu Fan hanya bisa digambarkan sebagai hal yang menggelegar. Sama seperti para siswa yang baru saja berbicara tentang pembunuhan gerbang Gunung Yiyuan, setelah melihat Lu Fan, mereka semua tampak ketakutan dan tidak berani mengambil langkah maju. Tidak apa-apa membicarakan beberapa hal di belakang Anda, tetapi jika menyangkut masalah serius, berapa banyak orang yang benar-benar dapat membela diri. Sama seperti Lu Fan yang berdiri di sini seperti ini, tidak ada satupun dari banyak siswa Akademi Yin yang berani berada dalam jarak 10 kaki dari Lu Fan, mereka hanya melihat dari kejauhan. Lu Fan mengamati wajah sekelompok orang ini dan tidak melihat satupun wajah yang dikenalnya, dan Yan Qing tidak ada di antara mereka. Kakak senior Han Feng berteriak keras saat ini, dasar brengsek, Yan Qing, kenapa kamu tidak keluar dan mati? Kenapa kamu masih bersembunyi di sana? Kakak senior Han Feng berteriak dan mengumpat dengan keras, yang segera menimbulkan kemarahan banyak murid Yin Yang Yuan. Tapi sebelum mereka bisa memarahinya, mereka melihat kecemerlangan 5 elemen emas di tubuh Han Feng menyala, dan kemudian terdengar suara seperti ledakan emas dan batu. Sun Suyan, aku akan menghancurkan seluruh keluargamu. Meski bahasanya vulgar, namun penggarapannya benar adanya. Kekuatan alam Yuan Gang tidak bisa dipalsukan. Begitu kekuatan geng Han Feng berkembang, semua Akademi Onmyoin hanya bisa tercengang. Alam Yuan Gang. Mengapa ada alam Yuan Gang lain di Yiyuan Yuan? Ya Tuhan, apakah orang ini adalah pria dari Yiyuan Yuan yang memiliki mulut yang sangat buruk? Kapan dia memasuki alam Yuangang? Kekuatan 5 elemen emas tidak bisa dipalsukan. Kekuatan Yiyuan Yuan telah meningkat lagi. Apa yang kamu takutkan? Bahkan jika dia berada di alam Yuangang, kakak senior Yan Qing belum tentu kalah darinya. Kakak senior mereka tidak berada di alam Yuangang, dan dia dipukul mundur oleh kakak senior Yan Qing. Masuk akal, kakak senior Yan Qing akan menang. Ya, bahkan jika kamu berada di alam Yuangang, kamu tidak bisa menandingi kakak senior Yan Qing. Para siswa Institut Yin yang sudah mulai menyemangati diri mereka sendiri sebelum pertempuran dimulai, tampak jelas bahwa kecepatan kultivasi Han Feng telah membuat mereka takut. Lu Fan melihat ke pintu dengan tenang. Selama Yan Qing masih di sana, tidak mungkin dia tidak muncul. Tidak peduli seberapa besar kutukan kakak senior Han Feng, Lu Fan datang hari ini dengan tujuan membalas dendam. Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa dia pedulikan, keluarganya, Ling Yao, dan yang lainnya adalah orang-orang di Yiyuan Yuan. Meskipun kakak laki-laki tertua tidak banyak berbicara dengannya, di dalam hatinya, kakak laki-laki tertua adalah orang terhormat yang memecahkan keraguannya ketika dia memulai, membantunya bertarung di saat-saat kritis, dan terluka parah untuknya. Orang seperti itu hampir mati di tangan Yan Qing, yang tidak bisa ditoleransi. Bahkan jika dekan datang hari ini, dia tidak bisa menghentikannya untuk menghabisi Yan Qing. Mata Lu Fan dipenuhi dengan api kemarahan. Dia yang diam sekarang seperti gunung berapi yang sedang mengumpulkan momentum. Hanya menunggu Yan Qing muncul, itu akan mewarnai seluruh langit menjadi merah darah. Saat ini, di halaman Yin Yang, ada ruang latihan terpencil. Yan Qing perlahan membuka matanya. Samar-samar dia mendengar gerakan di luar. Dia mendengar seseorang memanggil namanya. Lampu hijau menyala di lengannya, dan Yan Qing tampak sedikit aneh. Separuh wajah berwarna kemerahan dan separuh wajah berwarna hijau. Dia seperti orang yang akan mati karena racun di tulangnya, dengan aura kematian yang kuat terpancar dari sekujur tubuhnya. Bang-bang, ada ketukan di pintu di luar. Yan Qing sedikit mengernyit, dia sudah memberitahunya bahwa jika tidak ada yang penting, latihannya tidak boleh diganggu. Sekarang seseorang berani mengetuk pintu ruang latihannya, jelas bahwa sesuatu yang sangat penting telah terjadi. Di halaman Yin Yang, kecil kemungkinannya akan muncul situasi yang cukup penting untuk mengganggu latihannya, jadi satu-satunya penjelasan adalah bahwa seseorang telah mengetuk pintu halaman Yin Yang. Siapa orangnya? Yan Qing tertawa kecil, berpikir dengan pantatnya, dia bisa memikirkan siapa lagi selain orang gila dari Yiyuan Yuan itu. Menghitung hari, sudah waktunya Lu Fan kembali. Mata Yan Qing berkedip-kedip, kalah dari Lu Fan adalah rasa malu terbesar yang pernah dideritanya dalam hidupnya, rasa malu yang hanya bisa dihapuskan dengan darah. Setelah pertandingan pemeringkatan akademi terakhir berakhir, Lu Fan meninggalkan Akademi Seni Bela Diri dan mengambil cuti untuk pulang, mencegahnya diundang untuk berkompetisi lagi setelah dia mendapatkan kembali kekuatannya. Sampai saat ini, dia masih sedikit merasa tidak puas. Kini,
Lu Fan sebenarnya berani datang langsung ke Yin Yang Yuan. Haha, oke, bagus sekali, sekarang aku sudah di sini, tidak perlu kembali. Melambaikan tangannya, pintu ruang latihan terbuka. Seorang siswa dari Akademi Yin yang bergegas masuk dan berkata, kakak senior Yan King, di luar. Yan King mengangkat tangannya dan berkata Lu Fan dari Yuan Yuan datang untuk mengundangku bertarung, kan? Siswa muda itu tertegun sejenak, lalu berkata kakak senior Yan King, kamu mendengarnya. Yan King tersenyum dan berkata saya tidak mendengarnya, tapi saya dapat menebaknya. Beritahu Lu Fan dan minta dia menunggu saya selama beberapa jam. Saat matahari terbenam, saya akan keluar untuk bertarung dengannya dan bertanya dia harus bersabar. Pertempuran ini membutuhkan penonton. Pelajar muda itu menggaruk-garuk kepala bingung, kenapa harus ditunda sampai matahari terbenam. Tapi sekarang Yan King telah berbicara, alasan spesifiknya bukanlah apa yang harus dia tanyakan. Siswa muda itu berlari sebagai tanggapan, dan Yan King juga perlahan keluar dari ruang latihan. Dia bertepuk tangan, dan segera, dua prajurit berbaju hitam muncul di depannya. Kedua orang ini adalah pejuang yang dia bawa kembali dari keluarganya. Yan King berkata dengan tenang pergi ke cabang lain untuk memberitahu mereka bahwa Lu Fan dan saya akan bertempur saat matahari terbenam. Kedua prajurit itu segera menghilang, berubah menjadi dua bayangan hitam dan meninggalkan On Myoin, dengan cepat berlari menuju cabang lainnya. Yan King meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan warna hijau di tubuhnya perlahan memudar. Dengan mata terpejam, Yan King bisa merasakan darahnya mulai mendidih. Di luar, siswa muda itu dengan cepat datang ke gerbang halaman dan berjalan beberapa langkah ke depan. Praktisi muda itu berkata dengan keras kepada Lu Fan dari Yuan Yuan, dengarkan. Kakak senior Yan King berkata bahwa dia akan keluar ketika matahari terbenam. Saya ingin Anda menunggu dengan sabar untuk pertempuran. Kakak senior Yan King berkata bahwa pertempuran ini membutuhkan penonton. Han Feng bingung ketika mendengarnya, dan berteriak dengan keras tunggu apa lagi. Cucu kura-kura ini sedang mencoba untuk menunda pelariannya. Lu Fan mendengar arti kata-katanya, mengulurkan tangannya untuk menghentikan Han Feng, dan berkata dengan keras karena dia ingin bertemu, maka ikuti keinginannya. Apakah saat matahari terbenam, aku akan menunggu. Dengan mengatakan itu, Lu Fan perlahan duduk di tanah dan menutup matanya. Pada saat ini, Yan King di halaman Yin Yang juga memejamkan mata dan duduk di depan pintu. Sepotong berita hangat segera menyebar ke seluruh Akademi Seni Bela Diri. Lu Fan sudah kembali. Dia akan melawan Yan King segera setelah dia kembali. Aku harus menonton pertarungan ini. Ayo pergi sekarang dan segera berangkat. Di halaman guntur, Rodan tersenyum, tidak ada jejak dekadensi sama sekali. Dia menyeringai dan melangkah keluar. Berbalut jubah dan berterbuka kaki, Rodin tampak anggun dan anggun. Pada saat yang sama, para siswa dari Akademi Guntur yang mendengar bahwa Lu Fan akan melawan Yan King kembali bergegas keluar, mencoba pergi ke Akademi Yin yang sebelum matahari terbenam. King Jian Yuan, Xuan Feng mencabut pedang panjang terbang itu, begitu pedang itu jatuh ke tangannya, pedang itu berubah menjadi bubuk. Lu Fan mengundang Yan King untuk bertarung. Aku khawatir dia tidak tahu bahwa Yan King telah mempraktikkan beberapa keterampilan jahat. Yah, lagi pula aku tidak ada hubungannya, jadi sebaiknya aku pergi dan melihat-lihat. Sebelum aku kembalilah, aku akan mencoba yang lain. Pesanlah pedangnya. Xuan Feng melangkah keluar ruangan dan mengikutinya selusin pelayan yang memegang pedang mengikuti jejaknya. Ini adalah budak pedang yang baru direkrutnya, yang peran satu-satunya adalah melindungi pedang. Xuan Feng ingin melihat apakah kultivasi Lu Fan meningkat setelah festival tahun baru. Heng Shan Yuan, ketika Qiao Xuan mendengar berita itu, dia melompat turun dari tempat tidur, mengejutkan pelayan di sebelahnya. Apa, orang ini Lu Fan akan pergi ke halaman Yin Yang lagi? Cepat ambil pakaianku, aku akan ke halaman Yin Yang. Jika mereka bertarung lagi, mereka harus bertarung sampai mati. Adegan ini harus jangan sampai terlewatkan. Qiao Xuan keluar dengan cemas. Pelayan di sebelah saya berteriak keras Tuan, Anda belum memakai celana Anda. Ming Xi Yuan, Mingzu sedang menyiram bunga. Di sebelahnya, Ling Yao sedang mendengarkan laporan siswa dan mengerutkan kening mengapa orang ini menimbulkan masalah begitu dia kembali. Mingzu tersenyum dan berkata Lu Fan-mu itu tidak pernah tenang. Sejak dia memasuki Akademi Seni Bela Diri, dia akan menyebabkan sesuatu terjadi sesekali. Dia melawan Yan King lagi. Adegan seperti ini sungguh membosankan, tidak pergi saja. Kakak muda Ling Yao, jika kamu khawatir, pergi saja dan lihatlah. Ling Yao menggelengkan kepalanya dan tersenyum aku sama sekali tidak mengkhawatirkannya. Lebih baik aku tinggal di sini bersama kakak perempuanku untuk menyirami bunga. Mingzu berkata dengan sedikit keterkejutan kamu begitu percaya padanya. Saya harus mengingatkanmu terlebih dahulu bahwa kekuatan Yan King telah meningkat pesat sekarang. Sebelum festival tahun baru, dia datang ke Ming Xi Yuan sekali, dan saya hanya menghabiskan 3 hari bersamanya. Langkah itu akan menyebabkan kegagalan.
Ekspresi Ling Yao tetap tenang saat dia berkata, tidak peduli seberapa berkembangnya dia tidak bisa mengalahkan Lu Fan. Mingzu mengangkat alisnya sedikit, dan dia mendengar penegasan tanpa berpikir dari nada bicara Ling Yao. Tentu saja Mingzu tidak tahu dari mana kepercayaan Ling Yao berasal. Ling Yao, sebaliknya, berpikir dalam hati, lalu bagaimana jika itu adalah 4 Ibel 15? Mungkinkah Yan King saat ini dapat bersaing dengan 4 Ibel 15? Setelah jeda, Ling Yao mengganti topik pembicaraan dan berkata, kakak senior, kamu harus bisa melawannya dalam lebih dari 3 gerakan sekarang. Saya merasa kultivasi kamu telah meningkat pesat, kakak perempuan. Mingzu tersenyum dan berkata, sebagian berasal dari menyiram bunga. Ling Yao berkata dengan heran, menyiram bunga juga dapat meningkatkan budidayamu. Mingzu mengangguk dan berkata, tentu saja, selama hatimu cukup tenang, tidak apa-apa. Mengapa kamu tidak datang dan mencobanya? Ling Yao mengangguk dan melangkah maju. Halaman Qianren, halaman Kongtong, dan halaman Piao Miao semuanya menerima kabar tersebut. Tidak ada kejutan, semua orang bersemangat dan berjalan menuju Onmyojia. Pikiran banyak orang bertepatan dengan pemikiran Kiao Xuan, tetapi semua siswa yang mengetahui dendam antara Yi Yuan dan Yin Yang Yuan tahu bahwa kali ini pertempuran antara Lu Fan dan Yan King kemungkinan besar akan berakhir dengan hidup atau mati. Tidak ada cara lain. Saya mendengar bahwa tuan dari Yi Yuan dan Onmyoin sama-sama dipenjara oleh dekan karena berkelahi. Para master di kedua sekolah itu seperti itu, apalagi para siswanya, akan aneh jika mereka tidak meledakkan otaknya. Terlebih lagi, tanpa kendali dari sang master, pertarungan antara kedua belah pihak pasti akan semakin tidak bermoral. Ini mungkin berubah menjadi pertarungan kelompok. Dengan mentalitas menyaksikan keseruan dan tidak menganggapnya terlalu serius, semua orang bergegas ke sana. Bahkan, setelah mendengar kabar tersebut, para master dari beberapa perguruan tinggi ingin pergi dan menonton. Karena ajakan bertarung, seluruh akademi seni bela diri berangkat. Pesona semacam ini hanya bisa diraih oleh Lu Fan dan Yan King, yang telah mencapai keajaiban di Akademi Seni Bela Diri. Berita itu bahkan sampai ke aula utama Akademi Seni Bela Diri, tempat Dekan Tianyazi menerima tamu. Seorang pria parubaya duduk di depan Dekan Tianyazi. Meski pakaian di tubuhnya sederhana, namun sabuk giok hitam yang melingkari pinggang pria tersebut dan tulisan Wuan yang jelas telah membuktikan identitasnya dari Istana Kekaisaran. Dekan Tianyazi sangat beruntung. Siswa yang Anda ajar telah memperoleh posisi inspektur perantara, yang cukup membuktikan bahwa pengajaran Dekan Tianyazi baik. Saya akan menulis surat ke pengadilan suatu hari nanti untuk meminta Dekan Tianyazi juga pergi ke Akademi Bela Diri di ibu kota untuk mengambil posisi sebagai tutor. Pria parubaya itu tersenyum. Dekan Tianyazi tersenyum begitu keras hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Sejujurnya, dia benar-benar tidak menyangka Lu Fan akan memberinya kejutan sebesar itu selama festival tahun baru. Muridnya lulus ujian inspektur tingkat menengah dan bahkan menghabisi Kuiniu. Sebelumnya dia tidak akan pernah berani memikirkan hal seperti itu. Ada ratusan ribu negara bagian di negara bagian Wuan dan puluhan ribu akademi, tapi berapa banyak akademi yang bisa menghasilkan murid yang lulus ujian inspeksi tingkat menengah? Ternyata fakta bahwa seorang murid di Akademi Seni Bela Diri dapat lulus ujian petugas patroli tingkat rendah sudah cukup untuk dirayakan oleh seluruh akademi. Tapi sekarang, jumlahnya lumayan, dan pengadilan telah mengirim orang untuk memberitahukannya. Kehormatan semacam ini cukup untuk membuat nama Lu Fan selamanya terukir dalam daftar kejayaan Akademi Seni Bela Diri. Tuan Ma, terima kasih banyak. Ketika Lu Fan kembali, saya pasti akan memintanya untuk datang dan menemui Tuan Ma segera. Tuan Ma menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya hanya menyampaikan pesan. Mohon juga minta dekan untuk memberitahu Lu Fan bahwa Istana Kekaisaran telah mengeluarkan perintah agar dia tiba di ibu kota musim semi mendatang. Dekan tergerak hatinya dan berkata, saya berani bertanya, tetapi Istana Kekaisaran akan memberi Lu Fan tempat untuk berpartisipasi dalam seleksi. Tuan Ma menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Para petinggi tidak memberikan informasi yang akurat, jadi saya tidak bisa membuat asumsi apapun. Tapi Tuan Din, Anda bisa memikirkannya seperti ini. Jika tidak ada kesempatan, mengapa membiarkan dia pergi ke ibu kota? Masuk akal, masuk akal. Dekan Tianyazi bertepuk tangan dan tersenyum, merasa sangat bahagia di hatinya. Dia diam-diam berpikir dalam hatinya bahwa jika Lu Fan benar-benar bisa melangkah lebih jauh, mendapatkan tempat dalam seleksi, atau bahkan benar-benar berpartisipasi dalam kompetisi bangsa Wan Fang, maka dia tidak punya apa-apa lagi untuk diminta. Sangat disayangkan dia tidak dapat berpartisipasi dalam acara akbar dalam kehidupan ini, jika murid-muridnya dapat hadir, itu akan menjadi pemenuhan impian seumur hidupnya. Saat kami mengobrol dengan gembira, seorang prajurit masuk dan berkata, Din, Lu Fan sudah kembali. Dekan tertawa dan berkata, saya tidak bisa tidak membicarakannya. Hanya kebetulan Tuan Ma datang ke sini. Lu Fan benar-benar kembali. Ikutlah dengan saya untuk menemuinya.
Tuan Ma menggelengkan kepalanya dan berkata kalau begitu mari kita bertemu bersama. Saya juga sangat ingin tahu tentang kejeniusan Lu Suncang ini. Ayo pergi ke Yiyuan Yuan. Dekan melambai. Prajurit itu dengan cepat berbicara Din, Lu Fan tidak ada di Yiyuan Yuan sekarang, dia ada di Yin Yang Yuan. Dalam sekejap, Dekan sedikit mengernyit, dan dia langsung menebak sesuatu, dan berkata anak ini akan menimbulkan masalah ketika dia kembali. Lupakan saja, mari kita lihat kemajuannya selama ini. Matahari terbenam di barat dan berangsur-angsur menghilang ke pegunungan, hanya separuh matahari terbenam yang terlihat. Di depan halaman Yin Yang, ada lautan manusia. Jika Anda melihat ke bawah dari langit, Anda dapat melihat kerumunan orang yang padat mengelilingi tempat ini, hanya menyisakan radius 10 kaki di tengahnya. Lu Fan adalah duduk di tengah. Semua orang di surga dan bumi ada di sini. 4 master dari 9 cabang datang, dan di tengahnya ada dekan dan master Ma. Meja, kursi, dan bangku telah ditata, dan meskipun karakternya berkumpul, namun tetap berbeda. Sekelompok orang memandang Lu Fan dengan penuh semangat, siswa yang telah menciptakan keajaiban di Akademi Seni Bela Diri. Mereka ingin melihat betapa kuatnya Lu Fan setelah tidak bertemu selama beberapa bulan. Apakah ini Lu Fan? Dia terlihat sangat muda. Tuan Ma tersenyum. Dekan berkata menjadi muda adalah hal yang baik. Jika bukan karena muda, dia mungkin tidak akan bisa mendapatkan gelar inspektur menengah. Guru Ma mengangguk dan berkata ya, anak muda saat ini semakin kuat. Semakin banyak pejuang, dan standarnya secara alami semakin tinggi. Jika Anda muda dan memiliki bakat yang kuat, Anda akan memiliki potensi besar di masa depan. Dekan tersenyum dan mengangguk, dan para master di sekitar mereka dapat mendengar kata-kata mereka. Untuk sesaat, beberapa master diam-diam terkejut, utusan inspeksi tingkat menengah seperti apa? Siapa yang mengambil tanda inspektur tengah? Meskipun kedengarannya mereka sedang membicarakan Lu Fan, beberapa master secara naluriah tidak percaya bahwa Lu Fan telah memperoleh gelar inspektur menengah. Ini sungguh mustahil. Menurut pendapat mereka, meskipun Lu Fan sangat kuat dan berbakat, sama sekali tidak mungkin dia bisa mendapatkan pangkat inspektur tingkat menengah. Pijaran matahari terbenam menyinari Lu Fan. Perlahan, Lu Fan membuka matanya. Ada ketenangan di matanya, seperti kolam dalam tanpa riak di sumur kuno. Setelah bangun, Lu Fan memegang pedang berat tak berujung di tangannya dan memandang gerbang Yin Yang Yuan dengan acuh tak acuh. Kebisingan di sekelilingnya menghilang di telinganya, dan perlahan, suara langkah kaki yang jelas terdengar di telinganya. Yang akan datang, Lu Fan berkata dengan lembut. Pada saat ini, kerumunan yang menghalangi pintu masuk halaman tiba-tiba berpisah, dan para siswa dari Institut Yin Yang tiba-tiba mulai berteriak dengan keras. Kakak senior Yan King, kakak senior Yan King. Para siswa Yin Yang Yuan yang telah menunggu lama akhirnya tiba untuk kakak senior mereka Yan King. Han Feng, yang duduk di samping dan mengantuk, juga terbangun saat ini. Dia segera menyeka air liur dari sudut mulutnya dan menatap Yan King. Mengenakan jubah militer, Yan King tampaknya telah banyak berubah dibandingkan terakhir kali dia melihat Lu Fan, dan seluruh tubuhnya tampak kehilangan berat badan. Ada depresi berat di pipinya, dan dia tidak tahu apakah itu ilusi, tapi Lu Fan selalu merasa wajahnya agak tidak harmonis. Ibarat memakai setengah masker, sisi kiri dan kanan wajah agak asimetris. Namun jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda tidak dapat mengetahui di mana letak asimetri tersebut. Yan King keluar, menatap Lu Fan, dan tiba-tiba tersenyum. Lu Fan berkata aku sudah lama menunggumu. Yan King berkata sebenarnya, saya telah menunggu lebih lama dari Anda. Setelah mengatakan itu, mereka berdua berjalan ke depan di saat yang bersamaan. Ketika jaraknya hanya 1 kaki, mereka berdua berhenti di saat yang bersamaan. Semua kebisingan menghilang seketika, dan semua orang menahan napas, menunggu untuk melihat pertempuran ini. Tuan Ma berbisik pemuda ini kelihatannya juga baik. Apakah dia juga murid akademi Anda? Dekan mengangguk dan berkata ya. Kultivasi dan bakatnya baik-baik saja. Hanya saja temperamennya agak ekstrim. Guru Ma berkata jika Anda memiliki karakter yang buruk, akan sulit untuk mencapai kehebatan. Betapapun berbakatnya Anda, itu tidak akan berguna. Sayang sekali. Dekan berkata ya, tapi saya selalu merasa bahwa bakatnya ini benar-benar sia-sia, sangat disayangkan. Saya berharap dia mendapat pencerahan setelah pertempuran hari ini. Jika dia bisa belajar melepaskan, maka dia akan bisa bergerak maju capai puncaknya. Jika tidak, kehidupan ini tidak lebih dari tahap awal Tiangang. Tuan Ma mengangguk sedikit, jelas sangat setuju dengan apa yang dikatakan dekan. Di lapangan, Lu Fan dan Yan King berdiri berhadapan, cahaya di mata mereka perlahan berubah dari aura tenang menjadi aura pembunuh. Cahaya di mata Yan King juga berubah, sedikit demi sedikit berubah menjadi ekspresi kebencian. Tiba-tiba, Yan King berkata apakah kamu berani membuat kontrak hidup dan mati antara langit dan bumi? Lu Fan menggelengkan kepalanya dan berkata kita tidak membutuhkan ini di antara kita berdua. Lagi pula,
hanya satu dari kita yang bisa hidup untuk melihat matahari besok, kan? Itu masuk akal. Kalau begitu, ayo, ledakan. Kekuatan keduanya meledak pada saat yang sama, dan kekuatan tirani langsung melonjak seperti seberkas cahaya. Sinar api dan sinar petir hijau keemasan menimpa kedua pria itu masing-masing. Tubuh Lu Fan tersulut dengan nyala api, sementara Yan Qing ditutupi baju besi hijau keemasan. Alam Yuan Gang. Lu Fan juga telah memasuki alam Yuan Gang. Ya Tuhan, ada 3 ahli alam Yuangang di Yi Yuan Yuan. Seorang siswa dari Akademi Hengshan berteriak, sementara lebih banyak orang terkesiap. Sial, dia selangkah lebih maju dariku lagi. Qiao Xuan melihat api mengerikan Lu Fan dan mengertakkan gigi. Xuan Feng juga terlihat jelek. Dia baru saja mengambil langkah dan hendak menerobos rintangan ini. Dia pikir kecepatannya cepat, tetapi dia tidak menyangka Lu Fan berjalan di depannya lagi lebih awal. Rodan tampak tenang, dengan senyuman di bibirnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, bagus sekali, sangat bagus. Beberapa master berteriak karena terkejut, dan Master Sentu dari Akademi Hengshan berteriak dengan keras, orang menyebalkan itu maju begitu cepat, dia tidak bisa lulus ujian inspeksi perantara, kan? Di alam Yuangang, bahkan jika aku memikirkan tentang penilaian inspektur tingkat menengah, aku akan memiliki jalan keluar yang sempit. Menurutku dia tidak benar-benar lulus, tapi... Di Mingxi Yuan, Master Wu Hou membuat catatan terakhir yang panjang. Guru Mengyun bertanya, tapi apa? Wu Hou berkata, tapi anak ini selalu suka menciptakan keajaiban, bukan? Satu kalimat membuat semua master tertawa. Benar sekali, anak ini hanya suka melakukan hal-hal yang tidak terduga, mungkinkah dia benar-benar lulus penilaian inspektur tingkat menengah? Di lapangan, Gang Jin, Lu Fan dan Han Feng bertabrakan. Tidak ada teknik, tidak ada cara, hanya Gang Jin yang bentrok dengan Gang Jin, brutal dan kuat, dan perjuangannya adalah kultivasi murni. Badai listrik menyebar, menyebabkan para siswa yang mengawasi merasakan angin kencang, mendorong mereka mundur. Kekuatan keduanya sebenarnya seimbang, tanpa menyerah sama sekali. Lu Fan, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Aku hanya berpikir, bukankah terlalu membosankan untuk menang melawanmu jika itu terlalu mudah? Yan Qing tertawa keras saat ini. Lu Fan dengan tenang menjawab, kamu juga tidak mengecewakanku. Tampaknya kamu tidak memiliki kehidupan yang nyaman di malam tahun baru ini. Yan Qing berkata, untuk kekuatan, ini semua sepadan. Ayo, Lu Fan, lihat gerakan baruku, Nirvana. Begitu dia menunjukkannya, dunia tiba-tiba menjadi sangat gelap, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di depan matanya. Lu Fan berkata dengan tenang, kalau begitu kamu juga harus menemuiku. Wan Jian kembali ke klan. Kecemerlangan 9 warna meningkat, tanpa ragu-ragu atau menguji, itu adalah gerakan terkuat. Kekuatan kedua orang itu bertabrakan seketika, dan seluruh Yin Yang Yuan bergetar hebat, terjadi ledakan keras, seperti guntur yang tak terhitung jumlahnya jatuh di tempat kedua orang itu bertarung. 380.